Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan dan Teknologi, yaitu Prof. Dr. Slamet Subiantoro. Yang saya hormati narasumber yaitu Bapak Suherman, SSI, MSc, PhD, sebagai Kepala Kasubit Kreativitas dan Penalaran Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan UGM. Yang saya hormati para dosen, yang sudah ada yang beberapa yang hadir, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kali ini. Saya, Indri Sintiana Murni, selaku MC, izinkan saya membacakan susunan acara untuk pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Prof. Slamet Subiantoro, kemudian selanjutnya yaitu strategi penyusunan proposal PKM lolos pendanaan BEMNAS oleh narasumber. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan motivasi oleh Pak Bi dan tim dari unit kemahasiswaan. Selanjutnya penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin bisa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Prof. Slamet Subiantoro sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan FKIP UNS. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Indri. Apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu serta saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan? Sampun, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati narasumber luar biasa ini, Bapak Suherman, SSI, MSI, PhD. Beliau adalah Kepala Subdit Kreativitas dan Penalaran Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga sebagai reviewer
PKM Nasional. Sugeng Nginjing, selamat pagi Bapak Sudirman, salam sehat. Turun, Prof. Slamet. Selamat pagi. Alhamdulillah, tadi baru saja saya telepon panjenengan. Iya. Sudah Mas. Oke. Terima Siap. kasih Bapak, Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Dan juga yang saya hormati teman-teman tim yang hebat ini ya, dari FKIP, Unit Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa, bersama Mbak Dr. Septi Yulistiani, ada juga Mas Haristiawan, PhD, ada Mbak Endri Sistiani, MPD, ada Mas Chandra Adi Prabowo, MPD, dan ada Mas Saharjo, MPD. Luar biasa ini membersamai teman-teman. Dan yang saya banggakan, teman-teman kami yang selalu ingin sukses, ingin berprestasi, semua mahasiswa yang mewakili dari setiap program studi. Dan hadirin semuanya yang sudah bergabung di sini, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan ya untuk belajar bersama-sama. Kita dengan innamal a'malu binniyatnya ini thalabil ilmi, karena siapapun yang berniat untuk belajar itu akan diberikan fadilah keistimewaan setingkat 1000 rakaat sholat sunnah dan akan dimudahkan masuk surga. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa. Dan ini teman-teman kaitannya dengan belajar ini sungguh tepat sekali, yaitu nanti untuk belajar bagaimana strategi penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa. Bapak, Ibu, serta saudara mahasiswa saya banggakan, kita sangat bersyukur di pagi hari ini, di tengah-tengah kita sudah ada pencerah narasumber pendamping yang sangat berpengalaman sekali. Oleh karena itu, kiranya pada silaturahmi akademik ini merupakan keuntungan, kebahagiaan kami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan bersama teman-teman mahasiswa ya untuk meraih kesempatan berprestasi ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa yang saya cintai, perlu kami sampaikan sejenak. Setelah 2 tahun ini dibentuk unit kemahasiswaan dan prestasi di FKIP ini sudah banyak yang sudah diraih. Beberapa prestasi baru saja kemarin ini untuk forum komunikasi lomba di tingkat nasional FKIP se-Indonesia, kita delegasi dari FKIP ini ada 3 juara. 1 ya juara presentasi berbahasa Inggris, juara poster, dan juara untuk karya ilmiah. Ya. Kemarin ya dari presentasi berbahasa Inggris itu dari PAP, karya ilmiah dari matematika, poster dari bahasa Indonesia, dan juga mendapat juara 2 untuk lomba media pembelajaran. Itu dari PGSD, kemudian debat bahasa Indonesia juara 3, kemudian juara 3 lagi debat bahasa Inggris dari bahasa Indonesia dan dari bahasa Inggris. Luar biasa ini. Kemudian juga tahun ini ada 12 mahasiswa kita yang sedang PPL ke Thailand, 6 mahasiswa yang PPL ke Malaysia, dan ada mahasiswa kita yang masuk ke IISMA, Indonesia International Student Mobility Award, itu ada yang di Turki dan ada yang di Belanda kalau tidak salah itu. Kemudian ada yang 10 masuk Global Challenge, itu ada 3 diantaranya, itu 2 di Michigan University, Harvard University, dan yang 1 di Jepang ya, dan 7 diantaranya itu ada yang di Thailand, ada yang di Malaysia, dan beberapa di negara-negara di Eropa. Luar biasa ini prestasi di FKIP. Dan perlu kami laporkan juga bahwa prestasi-prestasi mahasiswa FKIP sungguh luar biasa. Capaian untuk tahun dari tahun ke tahun selalu meningkat. Untuk tahun ini sampai berapa Mbak Septi kemarin yang mahasiswa kita yang nasional dan internasional? Mbak Septi, halo? Tingkat nasional ada 140-an, Prof.
Alhamdulillah ya, luar biasa 140 ini, mahasiswa. meningkat jauh nih, J. 140-an. Terima kasih Mbak Septi dan teman-teman yang terkait dengan kegiatan PKM. Kalau tahun dahulu 2021 FKIP ini merupakan fakultas yang terbaik di UNS dari 13 fakultas yang ada. Karena baru sepanjang sejarah tahun 2021 itu bisa meraih medali emas untuk PKM ya. Yang semula itu adalah Fakultas MIPA, tapi untuk tahun 2021 kemarin FKIP. Dari 46 proposal yang didanai oleh Belmawa, kemudian 6 masuk tim PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu, kemudian 3 diantaranya dapat medali, 2 emas dan 1 perunggu. Sehingga kemudian kemarin mendapatkan yang terbaik di UNS. Dan tahun itu UNS menjadi ranking 6 di tingkat nasional. Nah kemudian tahun 2022 ini, karena kuotanya mungkin dikurangi, dari 46 itu kita hanya kemarin masuk 5 yang dibiayai, dan yang masuk PIMNAS ini hanya 2. Nah, dari 6 menjadi 2. Nah, mudah-mudahan yang 2 nanti bisa lolos semua untuk mendapatkan medali emas. Amin. Sedangkan tahun ini teman-teman semua dan Pak Irman, kami laporkan bahwa di UNS itu hanya ada 2 fakultas yang bisa masuk ke PIMNAS, yaitu Fakultas MIPA yang merupakan saingan dengan FKIP itu, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan FKIP ini. Di MIPA ada sekitar 4 yang masuk PIMNAS, di FKIP ini 2. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua mahasiswa untuk tahun 2023 ke depan atau untuk usulan proposal yang nanti akan didanai 2023 ke depan, yang hari ini sedang disiapkan teman-teman unit mahasiswa dan prestasi bersama Bapak Suhirman PhD nanti ini, tahun depan insya Allah lebih banyak. Dan nanti juga teman-teman ini ya, memang ini perlu perjuangan yang keras, perlu berusaha yang sungguh-sungguh, dan ini perlu pencermatan baik dari segi teknik-teknisnya ya maupun isinya, sehingga perlu kesabaran. Dan ini bagaimana strateginya nanti kita dengarkan baik-baik dari Bapak Suhirman PhD ini. Terus sangat berpengalaman, punya teknik taktis strategi bagaimana yang tepat untuk menyusun proposal PKM ini dengan berbagai jenisnya itu yang bisa didanai. Teman-teman mahasiswa, bahwa prestasi itu merupakan suatu kebanggaan panjenengan, kebanggaan keluarga, kebanggaan fakultas, universitas, kebanggaan negara, dan kita bersama. Dan itu perlu disiapkan. Mengukur prestasi bukan hal yang mudah, perlu perencanaan, perlu waktu, dan perlu kerjasama. Dan ini perlu guru pendamping yang bisa untuk bersamai kita dari sejak awal sampai di tengah hingga terakhir. Proses yang panjang itu mari kita maknai sebagai bagian yang utuh. Oleh karena itu, teman-teman, kiranya hari ini adalah kesempatan yang sangat baik sebagai perjalanan yang panjang itu kita mulai. Dan kita nanti sebentar lagi juga ada workshop untuk TOT ya, untuk pendamping panjenengan, para dosen-dosen yang mendampingi Anda. Jadi kalau mahasiswanya itu proaktif ya harus aktif, dan nanti mendapatkan pembimbing yang proaktif itu akan matching ya, akan sangat selaras sekali ya, dan nanti akan bisa mengantarkan Anda untuk itu ya, kesempatan berprestasi. Percayalah Anda bisa. Dan itu kita mahasiswa bentar lagi nanti ada semesta ya, kewirausahaan, ada kegiatan yang lain lagi, nanti mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan hari ini, kami atas nama pimpinan fakultas izinkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi yang tinggi, serta penghargaan kepada narasumber Bapak Suhirman, SSI, MSI, PhD, yang hari ini nanti akan sharing untuk memberikan yang terbaik pada mahasiswa kami. Terima kasih Pak Irman. Dan juga terima kasih pada teman-teman unit kemahasiswaan dan juga prestasi ini ya Mbak Septi dan kawan-kawan ya, Mas Haris Setiawan yang lulusan Jepang, kemudian ada Mas Adi Chandra nanti moderator, Mbak Endri ini selaku koordinator bidang
PKM ilmu sosial humaniora, dan Mas Adi ini yang ilmu eksak, serta terima kasih Mas Raharja yang selalu mendampingi, dan juga teman-teman yang lain di unit kemahasiswaan. Terima kasih semua mahasiswa yang harus bersama-sama untuk bismillah belajar bersama-sama untuk kesuksesan Anda. Universitas akan selalu memberikan penghargaan, baik nanti penghargaan yang berupa uang pendampingan, dan nanti juga bagi mahasiswa yang lolos didanai nanti, maka akan direkognisi di skripsi. Jadi nanti yang didanai itu akan direkognisi setingkat skripsi. Anda tidak perlu untuk menyusun skripsi, tapi tinggal hasil penelitian PKM itu atau pengabdian itu disusun dalam sistematisasi skripsi, dan nanti masih akan diuji. Tetapi kalau masuk PIMNAS sampai masuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, maka Anda akan direkognisi tanpa diuji langsung mendapat nilai excellent atau A. Ini satu penghargaan. Dan nanti kalau ada yang prestasinya unggul untuk tingkat nasional akan diberi beasiswa 4 semester PS2. Dan untuk di tingkat internasional, prestasi mahasiswa akan diberi penghargaan 6 semester untuk melanjutkan ke S3. Untuk itu mari kita berpacu dalam prestasi, berprestasi, dan prestasi untuk kita semua. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua, teman-teman semua ini akan kembali pada kita masing-masing untuk yang terbaik bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih belum berkenan ya, belum bisa memenuhi semua harapan. Kami atas nama pribadi dan pimpinan fakultas mohon maaf. Kami selalu terbuka, minta masukan, saran-saran supaya ke depan lebih baik lagi. Salam sukses, salam hormat untuk kami semuanya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop penyusunan program kegiatan kreativitas mahasiswa ini pada hari Sabtu 12 November 2022 secara resmi kami buka. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga barokah untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selamat Subiantoro yang telah membuka acara dan memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar terus bersemangat meraih prestasi. Baik, selanjutnya yaitu untuk acara selanjutnya strategi penyusunan proposal PKM lolos pendanaan PIMNAS. Untuk itu saya akan memberikan langsung kepada moderator yaitu Bapak Chandra Adiwibowo. Monggo Bapak Chandra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endri sebagai MC atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 FKIP UNS, Prof. Slamet Subiantoro, Bapak Ibu tim unit kemahasiswaan FKIP UNS, Bapak narasumber pada pagi hari ini, Bapak Suherman, terima kasih atas kehadirannya. Dan kepada teman-teman mahasiswa FKIP, calon pengusul proposal program kreativitas mahasiswa tahun 2023 yang kami banggakan. Sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber untuk memulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Suherman dari Universitas Gadjah Mada, teman-teman. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Kimia MIPA Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Kepala Subdit Kreativitas dan Penalaran Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UGM. Kita tahu, teman-teman, bahwa hampir setiap tahun Universitas Gadjah Mada selalu berada di peringkat teratas sebagai universitas dengan proposal PKM yang didanai dan termasuk yang lolos PIMNAS, sehingga beliau Pak Suherman adalah salah satu sosok di balik keberhasilan UGM itu. Oleh karena itu kami berharap nanti kita bisa banyak belajar dari beliau. Kemudian selain itu beliau juga terkait dengan PKM, beliau sebagai reviewer PKM nasional, jadi beliau juga nanti yang salah satu yang akan menilai proposal yang akan teman-teman ajukan ketika mengajukan PKM. Jadi harapannya kita nanti dapat masukan dari Pak Suherman ya, bagaimana sih agar proposal PKM kita itu lebih baik begitu, dan
kemungkinan untuk bisa didanai sampai ke lolos BEMAS itu lebih tinggi. Kemudian selain itu Pak Suherman juga aktif sebagai pembimbing PKM. Beliau membimbing hampir semua skema PKM ya, mulai dari PKM GFK, PKM kewirausahaan, PKM riset dan sebagainya. Untuk penyampaian materi pada pagi hari ini, mohon izin saya menyampaikan, nanti penyampaian materinya diharapkan Pak Suherman menyampaikan secara orasi deskriptif selama 50 menit kurang lebih, Bapak. Kemudian nanti akan kita lanjutkan sesi diskusi. Teman-teman silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada akhir sesi. Kita nanti punya waktu sekitar 20 menit untuk sesi diskusi ini. Baru kemudian nanti kita akan akhiri dengan sesi kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kita laksanakan. Selamat pagi Pak Suherman. Ya, selamat pagi Pak Chandra. Baik, Bapak terima Ibu, kasih Assalamualaikum. Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Suherman untuk dapat menyampaikan materinya. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra yang kami hormati. Prof. Slamet ini sudah cukup lama komunikasi dengan beliau, Wakil Dekan 1 FKIP UNS. Ini juga selamat, UNS baru dapat rektor baru ya, kalau tidak salah ya. Rektor baru, semangat baru gitu ya kira-kira. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di FKIP UNS, kemudian ini terima kasih Pak Chandra yang sudah sabar menghubungi saya, WA saya dan seterusnya. Kemudian ini terima kasih Bu Hendri, Bu Septi, Bapak Ibu yang lain yang hadir pada hari ini. Selamat pagi semua adik-adik sekalian, calon pengusul. Kalau bisa jangan calon ya, tapi nanti pastikan jadi pengusul proposal PKM 2023. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada isu baik ini dari Bilmawa. Yang pertama, kemungkinan kuota proposalnya itu akan dipulihkan. Ya, jadi tidak lagi sekecil tahun ini ya. Jadi tahun depan kemungkinan 1,5 atau 2 kali dari kuota tahun ini. Nah, UNS biasanya kuotanya besar karena klaster 1, sehingga ini tim PKM FKIP harus siap-siap ini menyiapkan jumlah proposal biar bisa bersaing. Selamat juga karena sudah lolos PIMNAS, setidaknya 2 tim dari FKIP ini tidak gampang. Artinya sekarang yang menjadi backbone atau tulang punggung dari UNS ini tidak hanya MIPA tapi juga FKIP. Ini teknik aja nggak ada yang lolos ya. Padahal juri PIMNAS itu ada yang dari UNS, yang dari teknik, Bu Dewi ya. Bu Dewi, beliau juri PIMNAS. Memang jurinya juga dipotong. Tidak semua juri PIMNAS UNS tahun lalu itu terlibat di penjurian tahun ini karena di kuota biar merata ya, tidak hanya kampus-kampus besar, tapi juga ada kampus-kampus lain yang terlibat. Nanti mohon bisa ini Prof. Slamet bisa ketemu saya di Malang, insya Allah ya, Prof ya. Amin Pak. Ya, saya posisinya di sekretaris juri lagi, Prof. Insya Allah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya nggak menjuri kelas, tapi melayani juri-juri, kira-kira begitulah. Sebagai pelayan juri-juri PIMNAS, moga-moga bisa melayani dengan baik itu, mengkoordinir dan melayani Bapak Ibu juri-juri yang luar biasa. Nah, sekali lagi itu informasi pertama. Jadi disiapkan jumlah proposalnya jangan didasarkan tahun ini. Tahun ini sedikit. Tahun depan moga-moga pulih kuotanya sehingga harapannya UNS ini dan termasuk FKIP mengusulkan proposal banyak dan berkualitas, kan begitu harapan tidak hanya Prof. Slamet ya, tapi harapan semua ya, Pak Dekan ya, kemudian Pak Rektor yang baru, pimpinan yang baru, itu adik-adik harus semangat. Ini kalau boleh tahu Pak Chandra angkatan berapa ya Pak ya? Yang ikut acara angkatan? Ini semua angkatan Pak. Oh, semua angkatan. Baik, jadi ini ya, tahun ini yang lolos tim ke PIMNAS ini 374. Moga-moga tahun depan tidak hanya 2 tim, tapi di atas 5 tim dari FKIP lolos PIMNAS, harus begitu ya. Jadi di atas 5 tim. Ini kan 5 kali 24 atau 5 kan 20-an mahasiswa bebas skripsi nanti. Minimal ya. Amin. Insya Allah. Apakah mungkin? Sangat mungkin, karena UNS kan kampus yang tradisi PKM-nya sangat bagus ya. Jadi tinggal
adik-adik mau atau tidak. Tapi memang nggak gampang, karena yang lolos PIMNAS biasanya sih hanya 1%. 1% ya. Jadi tahun ini 374.000 ya, 374 saja yang lolos. Tahun depan misalnya yang ngajuin proposal 50-60.000, mungkin yang lolos PIMNAS hanya 500 atau 600 tim nasional ya. Sehingga moga-moga yang hadir hari ini, insya Allah sebagiannya masuk dalam 500 atau 600 tim yang lolos PIMNAS tahun depan. Ya, jadi itu, tapi nggak gampang. Nah, layak saya kira dihargai seperti tadi ya, kebijakan pimpinan di UNS, menghargai SKS dengan skripsi dan sebagainya, karena bahkan beasiswa ya, tadi saya dengar dari Prof. Slamet ya. Karena memang ini pekerjaan yang nggak gampang. Kalian harus bekerja selama 1 tahun. Bayangkan ya, Anda sekarang November sudah diminta mulai berpikir tentang proposal, PIMNAS-nya bisa jadi Oktober atau November tahun depan. Nah, ya kan? Berarti berapa lama? 1 tahun gitu. Sehingga mental set kalian juga sebagai tim ini 1 tahun, bukan hanya 1 bulan ke depan, bukan hanya 3 bulan ke depan. Tapi cita-citanya adalah cita-cita 1 tahun. Karena cita-citanya lolos PIMNAS, dan PIMNAS tahun depan insya Allah di luar Jawa. Di mana Pak Herman? Nah, ini belum tahu. Belum tahu. Bisa jadi di isunya ada yang kemarin saya dari Bali juga ya. Ya saya provokasi, ya udah Yana jadi tuan rumah lagi yuk gitu. Ada sempat ketemu juga dengan pimpinan perguruan tinggi di Samratulangi Manado. Ya saya hanya bagian memprovokasi. Karena tahun depan itu luar Jawa. Nah, ini juga harus jadi semangat nih adik-adik nih. Jadi sekalian mewakili UNS, mewakili bendera UNS, kalian juga bertemu dengan teman-teman di PIMNAS di luar Jawa itu. Entah dimanapun ya, entah di Maluku, di Sulawesi, di Sumatera, di Bali, atau di Mataram bahkan. Saya juga ke Mataram, sama provokasinya ya, ke UNRAM itu. Ayo Prof ngajuin Pak PWR-nya ya, ayo Prof ngajuin jadi tuan rumah PIMNAS gitu. Jadi di Mataram. Kan Mataram ini kan pulau yang lagi hot ya Pak ya. Hotnya kenapa? Ada MotoGP, ada WSBK, ini akhir pekan ini ada WSBK nanti dan seterusnya. Sehingga ini pulau yang juga sekarang diminati oleh banyak orang ke Mataram ya. Sumatera juga selalu menarik ya dan seterusnya. Jadi monggo adik-adik semangat, bismillah bikin proposal. Cita-citanya timnya 1 tahun ke depan lolos PIMNAS ya. Nanti biar didampingi oleh tim PKM-nya FKIP, ada Pak Chandra, Bu Endri, Bu Septi, dan yang lain-lain. Nah, PIMNAS ini lagi-lagi memang ini kompetisi terbesar di kementerian resmi saat ini. Partisipannya tiap tahun yang ngajuin proposal tidak main-main, 250 ribuan, ini lihat, 5 tahun 1,3 juta. Ya. Berarti kan dibagi 5 sekitar 260 ribu. Mahasiswa. 310 ribu tim dalam 5 tahun terakhir ya. Ada berapa berarti rata-rata 60 ribu tim setahun adik-adik. Jadi ini enggak kaleng-kaleng adik-adik. Jadi memang sekali lagi, apakah mungkin? Mungkin, buktinya 6 tim lolos. 6 tim itu cukup banyak ya saya kira. Karena tahun ini kuota dibatasi. Dan saya kira yang lolos di UNS ini memang tim yang bagus-bagus ya. FKIP juga tentu, tapi tim lain juga bagus. Jadi ini kan 374 tim yang lolos PIMNAS tahun ini, itu best of the best-nya sekarang. Hal-hal kecil yang akan menentukan medali atau tidak. Tiba-tiba grogi, nge-lag ngomong, nggak bisa bicara di forum, karena ini kan luring ya Pak ya nanti ya, Bapak Ibu adik-adik PIMNAS-nya luring, itu juga nanti mempengaruhi ya. Sudah disiapin matang-matang tapi grogi bisa buyar gitu. Nah ini sudah best of the best-nya, 1% tim ini. Nah tahun depan kalian harus menjadi salah satu dari best of the best tim yang lolos PIMNAS. Kalian harus masuk menjadi 500 atau 600 tim yang lolos PIMNAS. Karena tadi prediksinya kuota dipulihkan sehingga yang lolos PIMNAS itu tidak 374 tim lagi, tapi bisa jadi 600 tim PKM. Nah, moga-moga kalian menjadi salah satunya, salah duanya, salah tiganya, salah limanya, salah tujuhnya, salah 10-nya dari FKIP UNS. Amin ya. Baik. Ini UNS lihat selalu masuk grafik ya, kalau jadi tradisi itu ada, kemampuan ada, jadi tidak keberuntungan. Untung Pak tahun wingi lolos Pak, untung tahun wingi lolos, enggak. Ini memang sudah menjadi
apa ya istilahnya, kalau tiap tahun rutin masuk tabel grafik dan sebagainya, berarti UNS memang punya kemampuan level itu. Sehingga kalian adik-adik yang hadir di sini ya, ini berapa orang ini? Hampir 200 lebih orang mahasiswa, kalian memang punya level di titik ini gitu. Jadi jangan minder. Kalian adalah mahasiswa yang punya kompetensi sama, peluang sama dengan ini, semua logo-logo kampus ini. UGM, IPB, ITS, Brawijaya, UPI, Unhas, ya, USU, UM, Undip, ya, UNER, dan yang lain-lain, Unsrat, Undiksa, dan seterusnya. UHO, kalian levelnya sama, ya. Ini yang lolos PIMNAS, UNS masih masuk meskipun agak geser ke kanan ya ini ya, dari agak posisinya digantikan oleh sekitar UPI, USU, UNAN ini ya, UNES agak geser sedikit ke kanan, ya. Tapi masih alhamdulillah ya, FKIP juga 2 tim lolos, moga-moga disiapkan dengan baik, dengan serius, karena yang hadir sekali lagi adalah best of the best tim. Saya hadir tentu melatih UGM, tim-tim kita bersiap dengan semangat. Saya di kesempatan hadir di beberapa PT, mereka juga timnya bagus-bagus. Saya yakin tim UNS di PIMNAS juga bagus. Sehingga ini nanti hal-hal kecil yang akan menentukan satu tim dapat medali atau tidak. Nah, kita tunggu siapa yang mengangkat trofi tahun ini ya, ini trofinya sementara disimpan di kemahasiswaan UGM. Saya kira suatu waktu akan disimpan di kemahasiswaannya UNS gitu ya. Meskipun berat ya, ini 11 kilo atau 12 kilo, memang sebaiknya jangan dipindah-pindah dulu ya untuk tahun ini atau tahun depan. Repot ya mindah-mindahnya. Mungkin UGM juga tidak keberatan menyimpan lebih lama lagi lah, 1-2 tahun lagi kita tidak keberatan menyediakan ruang dan loker untuk menyimpan piala ini ya. Mohon doanya adik-adik ya. Ini Pak Chandra senyum ini ikhlas orang doain UGM Pak, kok koyo ora ikhlas ngono lho. Bu Endri juga kayaknya kok senyumnya senyum yang tidak rela gitu ya. Moga-moga mahasiswa rela ya, masa simpan piala ini di UGM diperpanjang 1 hingga 2 tahun ke depan. Kita siap merebut, Pak. Oh, siap, Pak. Tidak tahun ini kan, Pak? J, siap. Ini hak adik-adik ya, silakan. Tapi yang merebut bukan Pak Chandra, karena tim PKM-nya nggak ada dosennya ya. Yang harus merebut adalah yang hadir di sini, yaitu mahasiswa. Ini skemanya, Dek. Nah, ini saran saya yang pertama nih, adik-adik. Jangan hanya membuat satu proposal. Ya. Kalian punya ide, bikinlah 2-3 proposal. Tinggal nanti timnya diacak, timnya dikonfigurasi ulang, apakah butuh anak teknik, apakah butuh anak MIPA, apakah butuh anak ekonomi, apakah butuh anak hanya cukup anak kependidikan saja, apakah butuh anak bahkan yang lain dari psikologi misalnya, ya. Jadi kalau kalian punya ide, tulis ide itu. Dan jangan hanya menggantungkan dari satu proposal. Ini tips dari saya. Karena begini, banyak kasus di UGM, ya. Mereka buat 2 proposal, yang diagung-agungkan proposal A misalnya. Iku malah orang lolos, yang didanai malah proposal B yang kayaknya itu ya lumayan sih, tapi kok nggak terlalu bagus kayaknya, malah lolos itu. Nah, jadi jangan meremehkan ide Anda. Mungkin Anda meremehkan ide B dibandingkan ide A, tapi ide B ini yang dianggap juri, reviewer itu bagus gitu. Sehingga malah yang didanai. Jadi kalau saran saya yang pertama, tips pertama, kalau punya ide, tulis saja. Punya ide 3, tulis 3 proposal. Punya ide 4, tulis 4 proposal. Punya ide 5, tulis 5 proposal. Gitu ya. Di UGM memang nggak dibatasi Pak Herman. Biasanya kita anjurkan di sosialisasi nanti pembuatan proposal itu ya 1 orang jangan lebih dari 5 proposal terlibat lah. Meskipun punya ide 7 proposal, 8 proposal, sedekahkan saja idenya. Kalian pilih 5 di antaranya, 5 proposal itu sudah cukup. Katakanlah dari 5 itu didanai 2 kan sudah cukup, gitu ya. Nanti malah nggak jadi kuliah, kalian hanya ngerjain PKM kalau proposalnya terlalu banyak ya. Terus lulusnya kapan? Ya toh? Jadi sekali lagi itu Dek ya. Nanti moga-moga setelah acara ini kalian punya proyeksi ide-ide dan judul-judul yang akan kalian tulis. Tapi ingat, ide dan judul itu nggak ada artinya kalau nggak kalian tulis ya. Jadi menulis itu penting. Ide itu harus diikat dengan tulisan. Karena kalau hanya ide itu akhirnya kalau hanya nggak ditulis, hanya sekedar ide itu jadi omong kosong. Maka ditulis ya.
harus mau menulis. Ya. Ini bidangnya banyak. Dan jangan terikat di satu ide saja. Misalnya kalian punya gagasannya futuristik untuk dunia pendidikan, untuk masalah-masalah masyarakat, tidak bisa diimplementasikan sekarang, masuk ke gagasan futuristik. Pak suka bikin-bikin video untuk solusi masalah-masalah sekitar, bikin VGK. Pak, saya punya ide pengabdian, bikin pengabdian. Pengabdian di SLB, Pak. Di SLB butuh pengabdian kita, bikin pengabdian. Tapi saya juga punya ide bisnis, yang kalau bisa jangan makanan minuman ya, tapi ide bisnis yang lain. Kaitannya tentang, bisa jadi tentang kaitannya tentang media pembelajaran, bisnis tentang kreativitas, ya, bisnis tentang sesuatu yang ada nilai lebih gitu, bikin PKMK. Jadi kalian jangan terfokus ke satu skema atau satu bidang. Kalau memang ada ide dan itu layak, nanti dinilai oleh reviewer internal itu bagus, Bapak Ibu dosen bagus, dinilai gitu ya, ajukan. Jangan ragu. Tapi gini, jangan maksud saya ada tipe-tipe mahasiswa yang dia keburu menghakimi idenya sendiri gitu, Dik. Paham? Katanya kok elik yo gitu. Katanya kok orang no peluang yo. Nggak usah menghakimi. Pokoknya punya ide tulis, biar yang menjadi hakim itu Bapak Ibu dosen dan reviewer Bilmawa. Kalau kalian punya ide, nggak usah minder, nggak usah menghakimi, kita orang no peluang, nggak perlu ngomong gitu. Tulis, revisi, karena kadang idenya bagus, nulisnya salah juga nggak akan didanai. Tapi idenya biasa, nulisnya bagus, kadang bisa didanai. Paham ya? Jadi itu. Kemudian, ya ini saya mungkin kampanye juga mewakili Bilmawa ya. Jadi Bilmawa itu sedih sampai sekarang, angka ketidaklulusan proposal gara-gara tidak patuh format penulisan itu sekitar 70%, Dek. Ini data Bilmawa bukan data saya ya. Jadi rata-rata 70%, nggak lulus format, Pak, Bu. Ya UNS sebetulnya kalau saya pernah lihat data beberapa tahun lalu ya, UNS ini sebetulnya masuk 10 besar yang kepatuhannya tinggi. Tapi meskipun masuk 10 besar, kalau nggak salah di 10 besar itu level kepatuhannya baru 60-an%, Bu. 55 sampai 60%. Berarti kan ada 40-45% yang nggak patuh, betul nggak? Level kepatuhannya itu di 10 besar itu rata-rata 60%. Berarti nggak patuh kan 40%, betul nggak? Nah, 40% ini berarti kan ada yang tidak patuh, termasuk di UNS. Sehingga, Dek, ya, betul-betul patuhi format penulisan. Kenapa? Karena kalau kalian patuh, pesaing kalian itu sudah hilang 70%, betul nggak? Ini belum dicek isinya nih. Proposal kalian patuh format. Itu nggih. Itu kan PKM itu ada seleksi tahap 2. Ada seleksi tahap 1 itu seleksi format penulisan, seleksi tahap 2 itu seleksi konten atau substansi. Kalau kalian patuh format penulisan, sebetulnya kan kompetitor kalian sudah hilang 70%. Kenapa? Karena 70% ini nggak patuh nih. Jadi nggak ada gunanya ide kalian bagus kalau kalian nggak patuh format. Karena ide kalian nggak akan sempat dicek oleh juri gitu. Paham ya, adik-adik ya? Jadi sekali lagi harus mati-matian biar kalian lolos format penulisan. Itu harus mati-matian tuh. Karena kalau kalian lolos format penulisan, itu sebenarnya memperbesar kalian, sudah 2/3 jalan kalian didanai. 2/3 langkah dari 1 langkah. Jadi kalau ada 3 langkah, kalian sudah 2 langkah, tinggal selangkah lagi. Paham ya? Bukan sudah 1 langkah, tinggal 2 langkah lagi, tidak. Karena 70% itu kan 2 langkah dari 100%, betul nggak sih? Kalau butuh 3 langkah, kalian sudah 2 langkah kalau kalian patuh format. Nah, tahun lalu, 2021, saya punya datanya, ya tahun ini saya nggak punya, dan memang Bilmawa tidak merilis, tapi kebetulan saya sempat tahu gitu ya. UGM kepatuhan formatnya tertinggi. Tahun lalu, tahun ini kita nggak tahu. Nah, sebetulnya kalau UNS pengen tahu kepatuhan format proposal tahun ini dan tahun lalu, Pak WR kirim surat saja sebetulnya ke Bilmawa. Berapa tuh kepatuhan format UNS tahun 2021-2022? Itu bisa. Tapi yang harus ngirim levelnya Pak WR biasanya. Karena mewakili perguruan tinggi. Monggo, ini pilihannya. Jadi
tips kedua, tips pertama tadi saya sudah sampaikan, tips kedua adik-adik, kalian harus mati-matian di penulisan agar patuh format dan aturan penulisan dari pedoman PKM. Nah ini dia. Jadi screening di sini, di tahap 1 ini, menggugurkan 70%. Dek. Isinya urung dicek, substansinya urung ditengok, sudah mati duluan proposal. Nah, kan sayang toh, bikin proposal capek-capek, isinya nggak diisi, isinya nggak dicek oleh juri, sudah gugur. Ini kan sayang sekali. Ya. Yang kedua baru tinggal 30% ini dicek substansinya oleh 2 juri atau 2 review. Setelah itu passing grade nilai tentu senasional ya, baru kemudian diputuskan skema RE misalnya didanai berapa tim, RSA berapa tim, PM berapa tim, kewirausahaan berapa tim dan seterusnya. Ya. Baik. Ini tahun ini beda, jadi nanti perhatikan tahun depan itu apakah full luring prokes lagi atau tidak. Tapi menurut saya prediksi saya adalah ada prokesnya juga karena pandemi kan ini agak naik lagi sedikit ya, betul ya? Adik ya. Jadi bisa jadi tahun depan konsep PKM-nya masih full luring prokes. Maknanya apa Pak Herman? Ya maknanya kalian ketika survei ke mitra, misalnya PKM PM atau PKM PI harus pakai masker, fotonya. Jangan kemudian full luring prokes, fotonya dempet-dempet, nggak pakai masker. Ya, itu berarti kalian tidak patuh pedoman PKM. Paham ya? Misalnya ada yang mau izin PM nih, pengabdian masyarakat. Ada mitra non produktif atau non profit ya, misalnya sekolah SLB, panti asuhan, masjid, Karang Taruna, takmir masjid. Nah, foto setelah survei, cari ide, fiksasi judul, fiksasi tema proposal, nggak pakai masker. Nah, itu mengurangi nilai sangat banyak karena dianggap tidak mematuhi PKM. Cek juga aturan-aturan honorarium, RAB, pendanaan itu yang dibolehkan apa, yang dilarang apa, itu ada di pedoman Dek tahun ini. Tahun depan saya yakin juga ada tuh. Ya, patuhi juga, jangan sampai beli pulsa 1 juta, padahal aturannya maksimal 4 mahasiswa, 5 mahasiswa itu 400-500 ribu sepanjang program. Tapi kalian ngajuin di RAB pendanaan, beli pulsa 1 juta, yaitu kan menyalahi aturan. Lah saya memang butuh pulsanya tiap bulan 100 ribu ya Pak, PKM-nya 4 bulan, kan 400 ribu per orang, kali 5 mahasiswa kan 2 juta Pak. Itu realistis Pak, fakta saya Pak, tidak berbohong. Loh iya, itu memang fakta kamu, tapi aturan di PKM kan maksimal hanya 100 ribu selama PKM, berarti kalau 4 mahasiswa ya 400 ribu, 5 mahasiswa 500 ribu. Kalau kamu 2 juta ya melanggar aturan. Ya. Dan aturan-aturan yang lain. Kegiatan PKM PM, kalian di RAB nyewa gedung, auditorium, bukan auditorium, aula. Kalau auditorium kesannya kayak di perguruan tinggi auditorium. Kalau di SLB mungkin aula SLB, sewa aula SLB lah. Mitranya SLB, tapi kalian tetap nyewa aulanya SLB. 1 juta misalnya di RAB proposal. Ya tentu itu menyalahi aturan. Ya. Masa kalian sudah jadi mitranya kok malah ngambil profit materi dari kalian, ya itu kebangetan. Kalian mengabdi ke dia malah kalian dicas, dimintai bayaran, kan lucu jadinya, betul nggak sih? Nah yang gitu kalian nggak tahu, kemudian kalian tulis ya hati-hati menilai proposal kalian meskipun lolos ke tahap 2 jadi rendah gitu ya. Nah ini aturan-aturan gini tolong diperhatikan di proposal nanti Dek. Kemudian nah ini cek nanti, kalau saya prediksinya full luring prokes, ini tapi prediksi ya, kita nggak tahu ya. Jadi kalian sebetulnya bisa bikin proposal dengan pedoman tahun ini, Dek. Ya. Nanti ada perubahan nggak, Pak? Ya sedikit-sedikit biasanya ada sih. Tapi saya yakin kok nggak banyak. Maka silakan setelah acara ini mulai ada bentuk tim nanti ya. Tim yang solid, yang punya komitmen 1 tahun. Jangan komitmennya cuma 1 bulan, 2 bulan. Punya komitmen 1 tahun, bikin tim, kemudian mulai cermati pedoman, biasanya UNS juga punya template proposal, bikin proposal. Ya, pahami format penulisan, ukuran kertas, margin, spasi, saya kira ini adik-adik harus paham. Ini yang bikin 70% proposal itu nggak lolos. Ya, karena ada saja yang masih menggunakan lembar pengesahan,
Ada Pak, ada. Ada saja yang masih spasinya 1,5, padahal spasi di PKM itu jelas 1,15. Ada saja yang margin kanan kirinya tidak 4,3, tapi cuma 3,3, itu kan menyalahi aturan. Nah, gitu-gitu tolong difahami. Kemudian pahami perbedaan masing-masing bidang PKM. Nanti ini saya jelaskan di slide berikutnya. Pahami larangan penulisan, misalnya jumlah halaman. Jumlah halaman proposal selain AI dan GFT itu 10 halaman. 10,5 Pak, nggak boleh. 10 2 baris Pak, nggak boleh. 9 Pak, boleh kalau kurang malah. 8,5 Pak, boleh. Ya, tapi kalau melewati angka 10 halaman, mati proposal. Kecuali AI GFT, itu bisa sampai 15 halaman. Yang gini-gini difahami. Ya, kemudian pastiin Anda belum lulus tahun depan. Ini UGM juga ada yang repot nih, meskipun tidak banyak ya, ada 1, 2, 1 sih ya, yang lolos PIMNAS sudah lulus. Ya nanti tetap hadir tapi nggak ikut presentasi. Ya, jadi kita mahasiswa yang lolos PIMNAS itu ada 200 Pak. Bu ya. Karena 47 tim kan, ada 200 mahasiswa kira-kira. Itu ada 1 yang wisuda. Ya ini kadang begitu mahasiswa itu ya, kita sudah sampaikan, Dek kemungkinan PIMNASnya Oktober November, Dek tetap wisuda, ya gimana lagi ya. Nah pastiin kalian tahun depan jangan wisuda. PIMNASnya kapan Pak Herman? Kalau nggak Oktober November. Ini kan yang repot kita ya, karena kan nggak bisa diganti. Ya nggak bisa diganti, sudah nggak bisa diganti karena diganti itu maksimal sebelum Monef atau PKP 2 itu masih boleh diganti anggotanya. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Ya ada 1, untungnya cuma 1 ya untungnya. Alhamdulillah ya, kalau ternyata yang wisuda 15 kan ya repot juga UGM gitu. Nah, adik-adik juga pastiin tahun depan jangan wisuda ya. Tadi kan cita-citanya sudah kita setuju toh, lolos PIMNAS toh, engkau malah wisuda, kan lucu gitu. Digantiin Pak Chandra Pak nanti. Ya jadi saya presentasi Pak Chandra. Mahasiswanya kenapa nggak hadir wisuda? Nah, ya repot. Nanti Pak Chandra nggak usah ujian skripsi lagi ya Pak ya, karena lolos PIMNAS. Nah ini yang gini-gini tolong diperhatiin nanti. Biasanya UNS bikin template, tolong template-nya dipatuhi. Nama bab nggak boleh salah. Loh, tiap skema itu nama babnya bisa beda loh, Dek. Bab 3 PKM riset ya metode riset. PKM PM itu metode pelaksanaan. Bukan metode riset. Ya. Nah, yang gini-gini harus patuh karena kalau salah judul bab itu mati proposalnya. Salah judul bab loh. Daftar pustaka. Mahasiswa ganti referensi gitu. Sebetulnya kan maknanya sama, betul nggak? Ini daftar pustaka nih, ya kan? Kalian iseng, oh ini kayaknya kurang keren Pak, Indonesia banget gitu. Aku pengen rodok keren, tak ganti referensi gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak lolos. Jadi maksudnya patuhi saja itu pedoman, nggak usah neko-neko, ya. Ketok saya Islami Pak ini, bab 1 jangan pendahuluan Pak. Mukadimah Pak, ini lebih Islami kayaknya ini. Berpahala ini Pak proposal Pak. Nah itu kan karepmu berpahala, mukadimah gitu. Islami gitu. Tapi ya pedomannya pendahuluan kamu nulis mukadimah ya mati proposalmu, Dek. Jadi tolong nggak usah neko-neko, patuhi saja format penulisan. Ini loh kenapa Herman kok agak keras ini di format? Loh faktanya 70% nggak lolos kok. Itu kan bukan data saya, itu data Bilmawa. Betul nggak sih? Itu fakta itu. Berarti saya ngeyel atau nggak tahu, mungkin ada sebagian ngeyel, sebagian nggak paham pedoman penulisan. Itu memang oke, memang banyak itu. Dari 10 mahasiswa, 6-7 mahasiswa itu nggak patuh. Mungkin Bapak Ibu dia, oh Pak, ning kelasku yang ngeyel-ngeyel mahasiswa nih, berarti memang ikut. Saya nggak proposal, saya ngeyel ning kelas Bapak Ibu itu. Ya, ini penting ya Dek ya. Jadi bikin proposal patuh sama aturan. Sekarang PKM riset. Boleh nggak riset bidang pendidikan? Boleh. Tapi kalian juga harus tahu ada judul-judul yang terlalu pasaran. Misalnya tentang COVID ini saya kira itu judul-judul proposal yang kaitannya tentang strategi pembelajaran di masa COVID itu sudah judul sejuta umat itu. Cari judul lain kalau mau ke riset. Ya. Misalnya apakah
background kultur pulau itu mempengaruhi pola belajar siswa, gitu loh misalnya. Misalnya gitu-gitu kan nggak ada tuh yang meriset ya. Misalnya orang mahasiswa dari Sumatera kalau belajar dicicil kalau mau ujian. Mahasiswa dari Jawa sistem kebut semalam, misalnya begitu, siapa tahu ada. Nah itu boleh diriset. Jadi kalau yang COVID, strategi belajar di COVID itu tuh sudah jenuh tuh proposal kayak gitu. Jadi cari yang baru dan kalian ungkap itu, ya hal baru itu. Ya. Ada nggak sih Pulau Jawa, luar Jawa itu membedakan metode belajar? Pulau Jawa, luar Jawa membedakan apa misalnya? Atau di SLB ada bagian apa dari pembelajaran di siswa luar biasa ini yang bisa kalian riset? Silakan. Riset-riset yang sesuai tema. Kalau FKIP kan yang non eksak juga ada FKIP-nya ya Pak Chandra ya? Ada, Pak. Apa Ada. Pak misalnya Pak? Misalnya dari pendidikan sejarah, pendidikan Nah itu dia. Ya kan? Bagaimana pendidikan sejarah berbasis apa misalnya gitu dan seterusnya. Ya, saya terus terang tidak banyak tahu ya riset-riset di kependidikan yang lain gitu ya, yang sejarah, yang biologi mungkin, yang kimia, pendidikan kimia dan sebagainya. Tapi ungkap hal baru, pahami karena ada judul-judul proposal yang itu judul sejuta umat, judul pasaran maksud saya. Ya, efektivitas media pembelajaran itu banyak banget tuh judul-judul kayak gitu. Nah kalian riset tapi sudut pandang yang lain gitu. Jangan hanya media pembelajaran, tapi dampak kultur, dampak ini, pola apa itu yang kaitannya tentang bidang studi kalian. Ya, itu lebih bagus. Karena riset ini pasti akan dicari novelty dan urgensi risetnya. Monggo, ya. Nah, saya kira ini harus dibimbing betul oleh Bapak Ibu dosen ya, karena Bapak Ibu dosen yang paham tren riset-riset di kependidikan, baik yang pendidikan eksak atau kependidikan non eksak ya. Ini Bapak Ibu dosen kayaknya yang lebih tahu. Jadi kalau PKM itu di UGM juga kita sangat tergantung dengan dosennya masing-masing. Karena mereka yang lebih punya kompetensi di bidang ilmunya itu. Ya. Jadi adik-adik jangan lelah untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen. Yang kedua, PKM pengabdian masyarakat. Ini mitranya harus non-profit. Contoh non-profit apa Pak Herman? Sekolah, takmir masjid, pengurus gereja, yatim piatu, sekolah itu umum luar biasa. Kemudian panti jompo, ya, posyandu, ibu-ibu PKK, Karang Taruna Pemuda, itu mitra-mitra non-profit. Jaraknya hati-hati kalau tahun ini pedomannya harus di bawah 100 kilo dari UNS. Pak, saya orang Pekalongan, boleh nggak Pak mitranya di Pekalongan? Nah, Pekalongan sama Solo berapa ya jaraknya? Saya kira kok 100 kilo ada itu. Lebih nggak sih kalau Pekalongan Solo? Saya nggak tahu juga sih. Kayaknya kok 100 kilo lebih itu. Jadi nggak bisa berarti. Tapi saya orang Pekalongan, Pak. Ya terserah kamu orang Pekalongan, orang Tegal itu terserah. Kamu itu KTP kamu. Tapi PKM aturannya begitu, Dek. Saya cinta Tegal, Pak. Ya cinta nggak apa-apa, tapi nggak usah jadi mitra. Karena itu melanggar aturan. Tegal sama Solo saya kira jauh ya. Itu mungkin 200 kilo ada. Nggak boleh. Jadi carilah yang sekitaran UNS. Mungkin sampai kalau Sragen mungkin masih bisa saya kira ya. Wonogiri bagian-bagian tertentu saya kira masih bisa. Klaten masih bisa. Boyolali masih bisa bagian-bagian tertentu ya. Jadi cari yang itu, lokasinya jangan jauh-jauh, Dek. Cek di Google Map ya. Jarak kalau kalian mau naik Gojek, naik Grab kan bisa dicek. Mitranya non profit saya sudah terangkan. Kemudian kalian harus survei itu ke sana. Jadi sebelum buat proposal harus datang ke mitra. Buktinya dengan foto prokes pakai masker. Paham? Datang ke mitra untuk apa? Pertama minta kesediaan dia jadi mitra, karena itu ada di lampiran proposal, wajib itu. Kalau surat itu nggak ada, proposalmu mati. Yang kedua, memastikan tema kalian itu memang masalah itu berasal dari mitra. Jangan kalian punya masalah pengabdian, kemudian kalian cari mitra yang mau gitu. Jangan gitu. Harus bottom up, bukan top down. Paham ya? Jadi datang dulu.
di SLB sebetulnya wonten masalah nopo niki teng SLB mriki. Itu apa namanya, anaknya kurus-kurus, kayaknya padahal ya makannya banyak tapi kok kurus-kurus gitu. Oh, mungkin salah mengatur gizi. Bisa jadi. Ini kayaknya kalau belajar kok males, jangan-jangan salah waktu belajar. Oh, kalau ini apa namanya, kalau sudah lebih dari 2 jam Kak, nggak mau belajar dan seterusnya. Jadi betul-betul diskusi tim PKM dengan mitra biar masalahnya itu genuine, masalah yang real ada di mitra. Berarti kita nggak boleh Pak bawa calon masalah dari kamu, ya boleh, tapi dikonfirmasi apakah betul itu masalah real yang ada di mitra. Jangan sampai gitu, Dek. Kalian punya masalah, mitra sebetulnya nggak terlalu bermasalah dengan masalah yang kalian bawa, tapi kalian paksakan karena kalian pengen proposal itu gitu. Paham ya? Sehingga fungsi kemitra itu 2 tadi, minta kesediaan resmi, yang kedua memastikan temanya itu memang betul-betul masalah berasal dari mitra. Nah, pengabdian kalian itu dalam rangka memberdayakan dan membantu menyelesaikan masalah mitra. Ya. PI sama, ada mitranya, tapi mitranya mitra profit, UMKM, pedagang, petani, peternak, pengrajin, kelompok paguyuban sinden. Sinden kan dibayar ya. Kelompok jatilan. Karena di Jogja itu jatilan itu nyewa. 3 juta, 5 juta gitu ya. Untuk satu tim itu. Nyewa jatilan kadang 3 juta sudah jarang sekarang ya. 5 juta, di atas 5 juta. Berarti kan mereka profit toh. Berarti boleh dong Pak kelompok jatilan, budaya jatilan ini disewa atau dijadiin mitra. Boleh. Siapa tahu kalian ingin kalian orang pendidikan sejarah, sekalian biar bisa mengkonteskan jatilan yang benar itu begini karena kalian mempelajari sejarah atau pendidikan sejarah tentang jatilan misalnya. Ya kan? Kostum jatilannya salah loh Pak. Kelompokmu lu ngopo Dek? Kok salah? Kok kowe sok tahu banget? Loh, saya mempelajari sejarah jatilan, Pak. Jatilan itu harusnya kostumnya begini, Pak. Nah, misalnya begitu. Berarti kan ada ilmu pengetahuan yang diterapkan ke mitra. Nah, gara-gara kostum mitranya jadi benar, jatilannya, lagunya jadi menarik, tariannya jadi menarik, maka mitra, misalnya setelah kalian ada kegiatan PKMPI ke mitra jatilan itu, booking atau manggung kelompok jatilannya jadi naik dan seterusnya. Berarti kan membantu meningkatkan produktivitas mitra, meningkatkan profit mitra. Gitu. Petani misalnya, kalian punya mitra petani, monggo. Kalian punya mitra pedagang, monggo. Kalian punya mitra UMKM, boleh. Jadi intinya sama, kalian datang ke mitra, minta surat kesediaan, sekaligus memfiksasi, memastikan bahwa masalah mitra itulah yang diangkat menjadi masalah dalam tema PKM kalian. Sama jaraknya jangan lebih dari 100 kilo. Jadi nggak boleh mitranya di Tegal, mitranya di Surabaya, mitranya di Malang, nggak boleh. Karena kejauhan dari Solo. Itu melanggar aturan. Memang ada Pak Herman yang ngajuin proposal lebih dari 100 kilo? Ada. Yang pernah saya ini sekitar 2. Salah satunya saya masih ingat itu 112 km. Nah itu kalau bagi reviewer ya bonus toh Pak. Dicek mitranya 112 kilo ya sudah. Wassalam kan. Tidak perlu lama-lama langsung kita matikan. Loh ngopo Pak kok matikan? Kan cuma lebih 12 kilo. Jangankan lebih 12 kilo. Lebih sekilo saja halal saya matikan kok. Iya kan? Karena melanggar aturan. Itu juga remeh, sepele, tapi kadang-kadang kok masih ada tim PKM yang ngajuin proposal jelas-jelas melanggar aturan. Gitu ya. 112 sama satunya lagi 150 kilo lebih gitu. Itu ya tentu mati juga ya. Kemudian Karsa Cipta. Nggak ada mitra Dek, Karsa Cipta itu. Ya. Masalahnya sekitar, tapi solusinya harus ada pendekatan teknologi yang yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah itu. Solusinya bisa dalam bentuk prototipe barang jadi atau prototipe digital. Prototipe digital itu apa Pak? Misalnya aplikasi. Nah, contoh apa toh? Yang ada kayak misalnya contoh saya berpikir begini. Ada sekolah-sekolah favorit swasta
itu punya masalah di bagaimana cara menyeleksi mahasiswa calon siswanya. Ada aspek kognitif, ada aspek yang lain. Nah, kalian membuat satu model agar sekolah swasta itu, karena sekolah negeri kan ada aturan dari dinas mungkin ya cara menyeleksi siswa. Tapi kalau sekolah swasta kan bebas ya Pak ya, berdasarkan sekolah itu sendiri ya. Tapi sekolah ini misalnya ada beberapa sekolah, ini juga bisa jadi PM ya sebetulnya, karena kan sekolah itu mitra non-profit ya. Tapi kita misalnya sekolah-sekolah swasta umum, ada masalah bagaimana cara mereka mendapatkan siswa terbaik, tapi banyak variabel yang akan diperhitungkan gitu. Nah, kalian solusinya adalah dengan aplikasi, prototype. Jadi ada aspek kognitif, nilai rapot, ada aspek persentase dari kemampuan ekonomi keluarga, ada aspek jarak, ada aspek ini. Kalian misalnya mempertimbangkan 10 aspek yang mempengaruhi penerimaan siswa di satu sekolah swasta. Kalian bikin program dan sebagainya. Nah, dengan itu ternyata skornya jadi keluar, dan skor ini memang skor yang diinginkan secara objektif oleh sekolah tersebut. Bisa nggak kira-kira? Ah, gitu loh. Jadi itu membantu persoalan antrian masuk sekolah dengan prototipe tadi. Itu menggunakan nanti program bahasa algoritma dan sebagainya. Maka anak kependidikan ini kerjasama dengan anak apa? Teknik ilmu komputer ada nggak Pak Chandra di FKIP? Di UNS? Ada Bapak. Nah, komputer ada. Ya. Kalau anak kependidikan kan mungkin nggak tahu ya bahasa algoritma. Tapi dia tahu bahwa ada masalah sekolah itu ngeluh, mereka itu pengen mendapatkan profil siswa ideal ya Pak ya. Tapi cara menilai parameter ini bagaimana gitu? Kan biasanya hanya manual tuh Pak. Kalau pakai bahasa pemrograman bisa nggak Pak sebetulnya? Bisa loh. Misalnya ada ekonomi. Kadang-kadang kalau sekolah swasta kan juga ada problem di situ ya, orang tua yang nunggak misalnya. Nah, maka mereka ingin meminimalisir itu, maka aspek ekonomi juga masuk parameter. Aspek kognitif, kecerdasan lewat rapot juga masuk. Aspek jarak mungkin masuk. Aspek yang lain mungkin ada yang mau dimasukkan oleh pihak sekolah masuk. Itu jadi bahasa algoritma, bahasa programming, jadi satu program aplikasi. Tapi ini untuk sekolah swasta secara umum. Nggak ada mitra, misalnya begitu. Bisa nggak Pak? Bisa. Jadi gitu-gitu kira-kira. Kaitkan dengan ide-ide seperti itu untuk Karsa Cipta. Ya. Kemudian kewirausahaan. Nggak dilarang, nggak diharamkan idenya kaitannya tentang makanan. Itu nggak dilarang, nggak diharamkan. Cuman agak sulit juri menemukan kreativitas dan sentuhan iptek di makanan minuman itu. Jadi kalau saya pribadi bukan melarang, tapi usahakan ide-ide itu, karena memang nggak dilarang, nggak ada yang melarang gitu ya. Ide-ide itu ya janganlah makanan minuman, karena biasanya itu saja. Cari ide lain yang berkaitan tentang kewirausahaan non makanan minuman. Karena sebetulnya Bilmawa juga sudah ada program non PKM ya, program lain bukan PKM kalau nggak salah, program mahasiswa wirausaha atau apa ya yang di bawah Bilmawa itu memang wirausaha, tapi makanan minuman itu boleh ya, makanan minuman, industri kreatif, apa-apa itu ada berapa bidang ya Pak ya di program itu silakan masuk ke situ kalau memang makanan minuman. Menurut saya lebih ke situ saja. Kalau ke PKM memang karakter kewirausahaannya itu bukan ke arah situ, tapi adu kreativitas dan adu sentuhan iptek di produk wirausaha yang ditawarkan itu. Jadi bukan berarti ini, karena memang ini karakter dari PKM. Nah kalau misalnya adu makanan, minuman, jualan, dan sebagainya, itu ada di program Bilmawa yang lain. Kalau nggak salah ya, karena itu diakomodasi, dan mereka punya sub-sub tema, salah satunya adalah makanan minuman. Masuk ke situ saja. Ya. Berikutnya, kalian harus juga memperhitungkan cash flow, proyeksi keuntungan, kapan balik modal di proposal kalian. Ya. Ini penting nih kewirausahaan ini. Ya. Nah, silakan baca-baca tema-tema yang sesuai dengan itu ya. Tapi upayakan, meskipun saya tidak melarang sebetulnya ya, boleh-boleh saja tema makanan minuman, tetapi kalau ada tema-tema lain di PKM kewirausahaan ini kalian mending ke situ.
Nah, PKMKI ini sebenarnya anak vokasi, jadi bikin produk belum sampai dijual, tapi juga bukan prototipe, paham ya? Bukan prototipe, tapi juga nggak harus sampai dijual. Ya, jadi barang-barang yang siap edar, siap jual, tetapi ada inovasinya. Misalnya kalian bikin helm baru yang helmnya itu bisa untuk komunikasi langsung, jadi helm diinstal HP, helm diinstal GPS, itu boleh. Jadi nggak perlu ngerogoh saku. Jadi ada semacam apa ya, relay ke helmnya, sehingga kita tidak perlu ngerogoh saku, ngidupin HP, itu boleh. Jadi produk-produk kreatif, inovatif yang siap edar, siap diproduksi massal, kalian bisa ke karya inovatif ini. Tidak ada mitra juga, seperti KC nggak ada mitra. Ya, silakan. Ini untuk sekedar membedakan PKMPI itu apa, KI itu apa, KC itu apa. Ya, itu bisa dilihat di tabel ini. Ya. Kemudian ada skema PKM yang lain yang adik-adik juga harus tahu, yaitu video. Ya, video ini tidak futuristik, Dek. Beda dengan gagasan futuristik tertulis. Video ini nggak futuristik, tapi masalah-masalah umum, kekinian, kebakaran hutan, kemiskinan, gender, ya, kemudian pendidikan, lingkungan hidup, korupsi, narkoba. Nah, kalian punya solusi apa? Itu kalian wujudkan dalam bentuk proposal. Kalau didanai, ide solusi kalian terhadap masalah ini, kalian videokan secara animasi atau real. Paham ya? Dan ini tidak futuristik. Jadi masalah kekinian, kalian punya masalah yang agak, misalnya kalian tahu masalah narkoba, kalian punya solusi dari solusi yang sekarang ada, silakan dituangkan idenya solusi kalian. Narkoba itu apa solusinya apa misalnya? Bandar narkoba dikasih apa misalnya? Silakan. Ya. Ya, itu bisa diimplementasikan sekarang apa namanya? Video gagasan konstruktif tapi positif untuk menyelesaikan konstruktif ya, menyelesaikan solusi. Ini tema-temanya sangat luas ya dan di sekitar kita. Silahkan. Nah, kalau ini harus futuristik. Dan ini nggak ada pendanaan, jadi begitu kalian lolos, skornya memungkinkan, maka langsung PIMNAS. Ini kadang diambil oleh tim-tim PKM yang malas, Pak. Di UGM ini ada tipe mahasiswa yang pengen PIMNAS tapi malas ngerjain PKM. Nah, biasanya ke sini, Pak. Kita juga sering kesel ini sama tim-tim GFT ini. Karena GFT jadi banyak, Pak, di UGM. Karena mereka pokoknya ngajuin, dapat uang kan insentif tuh, 2,5 sampai 3 juta. Syukur-syukur lolos PIMNAS. Itu kan beda dengan PKM riset, pengabdian itu yang harus berjibaku 3 bulan, 4 bulan, nggih. Nah, ini itu enak-enak ya. Didanai dapat uang tiba-tiba lolos PIMNAS. Kalau nggak lolos ya sudah gitu. Ini ya tipe-tipe tim mager apa namanya? Males dan sebagainya. Tapi nggak gampang juga lolos PIMNAS karena pengajunya banyak. Biasanya tiap PT itu banyak, Pak, ini. Tapi yang lolos PIMNAS kan sedikit. Sehingga ya kalau agak kurang populer nih, Pak. Kalau di UGM populer, Pak. Berarti di UNS anaknya rajin-rajin, UGM males-males memang. Karena belum terbiasa, mungkin banyak yang belum. Cuma nggak gampang GFT ini, karena gagasannya memang harus futuristik. Nah, jadi kalau UNS berarti ya kurang futuristik, rajin gitu ya karakter mahasiswanya. Kurang futuristik dan rajin. UGM itu futuristik yang pemalas gitu. Jadi ya senengnya ngimpi kayak UGM ini. Ngimpang-ngimpi wae awan-awan Pak ya. Nah, UGM banyak, Pak. Ini kadang-kadang kita juga pusing. Pertama kadang proposalnya nggak masuk karakteristik GFT karena tidak futuristik. Tapi kita sarankan ke PKM pendanaan itu nggak mau, Pak. Mending orang usah ngajuin proposal. Itu kan ngajak gelut ya, Pak ya. Tim ini sakjane loh. Jadi kita itu sudah jelaskan, Mas, temamu ini nggak futuristik. Ini malah cocok ke PKM misalnya KC misalnya. Karena ini bisa dibuat kan gitu. Kamu ke KC saja. Enggak, Pak, saya enggak jadi ngajuin proposal gitu. Jadi kan istilahnya itu memang males gitu loh, Pak. Pengennya itu nggawe gagasan lolos PIMNAS, tapi kan saya sampaikan di persaingan di sini berat, kelasnya yo sithik ngono loh. Paling sak kelas toh, Pak. Kalau pengabdian kan 3 kelas, riset sampai 5 kelas, 6 kelas, kewirausahaan 3 kelas, 4 kelas ya. GFT itu kan paling sak kelas. Jadi kan yang lolos PIMNAS paling 20 tim. Bayangkan ya dengan riset kan bisa 100 tim,
kewirausahaan bisa 80 tim, ini kan paling 20 tim gitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang sakjane orang niat kok, sakjane. Kita kasih arahan betul-betul pindah ke PM atau pindah ke KC itu nggak mau. Ya sudah lah, ini kadang kan nggak bisa memaksa juga. Tapi ini tantangannya bagus, jadi kalau kami sarankan Anda punya ide futuristik, bikin ini, tapi di PKM pendanaan juga bisa dibuat. Ya. Artikel ilmiah, ini untuk PKM yang ini Pak, kegiatan sudah selesai, misalnya nih, UNS tahun ini berapa didanai Pak? Yang lolos PIMNAS kan 2, yang didanai? Yang didanai kalau UNS totalnya 24, Pak. Kalau FKIP? FKIP itu ada kemarin 5. 5. Berarti kan 3 nggak lolos PIMNAS. 3 ini Ya, bisa ditulis artikelnya, diajuin ke PKM tahun depan. Karena PKMI itu untuk sesuatu yang sudah selesai. KKN, magang, PKM tahun lalu didanai yang tidak lolos PIMNAS itu boleh diajuin. Ya, ini bukan untuk proposal, tapi ini untuk sesuatu yang sudah terjadi, ada datanya, ditulis artikelnya. Gitu. Ya, kan jurnal juga begitu ya. Kita penelitian dulu di lab, dapat data nulis jurnal kan sama toh? Bukan nulis jurnal dulu baru penelitian lab kan? Nah ini sama nih. Kegiatan dulu baru ini. Nah ini saya punya kuis nih Dek ya. Saya nggak tahu panitia punya. Ini judul, ada 6 judul. Ini nomor 1 paling atas ya, nomor 1 Platgan, nomor 2 potensi, nomor 3 dinamika, nomor 4 falsafah rumongso melu, nomor 5 konservasi, nomor 6 wacana. Silakan di chat Zoom tulis bidang PKM atau ini masuk bidang apa. Silakan boleh jawab salah satu di antaranya, salah 2 atau semuanya dijawab boleh. Ayo ada di mahasiswa, misalnya kalau Platgan alat portable ini masuknya cocoknya PKM apa nih? Silakan ditulis di chat Zoom. Ya, jangan ragu-ragu, cuma nyoba kok. Ayo, baca judulnya kira-kira cocok masuk ke bidang PKM apa. Apakah RE, apa RSH, atau KC, atau PM, atau PI, atau PKMK, kewirausahaan. Silakan. Ayo, ada yang mulai. Nah, ini ada yang mulai nih. Nomor 1 PI, oke. Dikasih nomor, kemudian kasih ini Mbak Ella. Nomor berapa PKM? R itu ada 2 Mbak, RE sama RSH, beda ya. Nah ini, matur nuwun nih dikasih nomor 5, 6. 1 KC, ada yang 1 PI, ya ini nanti kita bicarakan baik-baik, sebetulnya ke PI atau ke KC. Gitu. Ayo yang lain dong, ini 200 orang jangan tidur semua ya, awas kalau tidur kalian. Saya ngomong lama 50 menit kalian tidur. Tak suruh push up nanti. Ayo yang lain. Coba. Dipikir, ayo, 1 menit. Saya tunggu 1 menit. Ayo, semuanya nih. Rizky, Ingrid, Ahyana, Dieva, nyoba. Nomor 6 GFT, wah ini mulai banyak nih, ya kan? Nomor 6 GFT. Nomor 6 GFT. Gagasan futuristik ini. Oke. 1 KC. Ayo, nomor 3, nomor 4 belum ada yang jawab. Ada 4. Nomor 4 PM. Nomor 3 belum ada yang jawab sama sekali. Nomor 2 juga belum ada. Ayo, dicoba lagi yuk. 3 AI, artikel ilmiah. Ini bocoran, ini nggak ada yang AI ya, nggak ada yang artikel. Selain non artikel ini semuanya. Ya, nggak ada yang AI. Oke, 5 PM. 5 kayaknya PM semua ini ya, sudah agak. Nomor 4 GFT, oke. Ayo, saya tunggu. Oke, setengah menit lagi, silakan. 5 PM. Ayo nomor 2, nomor 3 kok. Nomor 2 RE, oke. Nomor 4 RSH, oke. Nomor 6 K, oke. Ayo, 20 detik. Nomor 4 RSH, nomor 2 RE, oke. Sepuluh detik. 2 RE, baik. PKM GFT maksudnya nomor 3 ya, Narendra ya. 1 PKM apa iki? Oh. Arif, apa Ref? PKM apa Ref? Oh PKM tok, ya memang semuanya PKM ini Ref. Nggak fokus kamu Ref.
Kurang minum, Rif. Oke, cukup ya. Baik, kita cek. Terima kasih adik-adik. Ya. Ini dia. Nah, yang pertama itu KC ya. Yang kedua RE. Yang ketiga RSA, yang keempat RSA, yang kelima TM, yang keempat K. Ya. Ya. Itu jawabannya. Ini adalah judul-judul PKM didanai dari UGM tahun ini, ya. Adik-adik ya. Judul-judul PKM didanai dari UGM tahun ini. Jadi latgan, alat portable penyakit pada pohon apel. Jadi dia bikin alat karsa cipta, bentuknya prototipe alat. Yang kedua PKM RE. Nah, ini agak tadi banyak yang betul ya. Yang ketiga PM. Yang ketiga RSA. PM itu yang kelima ya. Dinamika quarter life. Quarter life itu ya usia-usia mahasiswa juga ya. Umur-umur 25 tahun, 20-an tahun ya. Nah ini. Yang keempat, menelisik falsafah Rumongso Melu. Ini RSA juga. Yang kelima, konversasi integrasi berbasis pemberdayaan muda-mudi. Ini pemberdayaan muda-mudi. Judulnya aja sudah pemberdayaan. Mungkin mitranya adalah Karang Taruna, bisa jadi. Betul nggak? Nah ini. Yang keenam, PKMK. Ini juga tadi ada yang benar. Jadi ini jualan boneka, tapi boneka yang ada apanya kan gitu kira-kira, Dik. Gitu ya. Ini sekedar ini untuk gambaran-gambaran judul-judul. Ini judul PKM didanai tahun ini dari UGM, sebagiannya lolos PIMNAS, sebagiannya tidak. Sebagiannya lolos PIMNAS, sebagiannya tidak. Yang RSA quarter life, saya ingat ini lolos PIMNAS. Ini juga kayaknya RSA dua-duanya lolos PIMNAS, kayaknya loh. Kalau RE-nya kayaknya tidak. Ya, kemudian saya lupa yang konservasi irigasi dan sebagainya. Tapi ini sebagian yang ada dari 6 judul ini lolos PIMNAS, sebagian tidak. Lanjut ya. Nah, ini tips dari saya, lihat proposal tahun sebelumnya terutama yang lolos PIMNAS untuk jadi gambaran ide ya dari kalian, berpikir kreatif ya, out of the box, sudut pandang baru, cara baru, pendekatan baru. Tidak itu saja. Dapat masukan dari dosen, dari pihak lain ya. Sensitif melihat fenomena sekitar. Jadi kalau kalian misalnya kunjungan ke sekolah dasar, sekolah Islam terpadu, sekolah luar biasa SLB, siapa tahu ada ide dari situ. Jadi jangan hanya ngambil ide dari kampus saja, ya. Ya, ke sekolah, ke pasar, ke SLB, takmir masjid ada masalah, Karang Taruna ada masalah, ke pasar ada masalah, ke petani ada masalah, ke kandang sapi, kandang kambing ada masalah. Itu harus sensitif melihat itu. Ada teori ATM, amati tiru modifikasi. Jadi nggak boleh sama plek dengan judul sebelumnya, sangat mirip dan seterusnya. Karena kalau itu juri biasanya nanti ketahuan karena mereka juga googling, cari-cari komparasi. Ya, saya kira itu dari saya. Moga-moga sukses. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Suherman atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan saya rasa banyak memberikan kita sudut pandang yang baru ya terkait dengan penyusunan proposal PKM ini dan juga memberitahukan Pak Suherman hari ini tuh antusiasmenya luar biasa. Kita sebenarnya targetnya cuma 100 Pak. Cuma ini tadi banyak adik-adik yang menyampaikan tidak bisa masuk karena kebetulan Zoom-nya cuma 300. Waduh. Dan tadi sudah 300. Iya, jadi ternyata ya mungkin selanjutnya kita perbesar lagi Pak untuk Zoom-nya. Ya, baik, nggak apa-apa Pak. Ini ya. Mereka ikut Zooman sambil nyeduh coffee mix, mie gelas, yo nggak apa-apa. Ya. Baik. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, teman-teman. Kami persilahkan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan
Atau mengajukan judul boleh Pak. Saya Oh komentar. gitu. Ini saya Untuk langsung tanya langsung nih. dikomentari begitu ya Pak ya? Iya tema. Oh Pak saya boleh. punya Ya. tema ini cocoknya ke PKM apa? Wah itu kan. Oh iya cocok itu. boleh. Ya. Ini saya rasa juga sudah banyak adik-adik yang punya ide kemarin. Saya Nah, juga sempat diskusi dengan beberapa mahasiswa. nah, Silakan teman-teman. Boleh langsung menyalakan mikrofon saja atau mungkin angkat tangan dulu. iya silakan. Atau kalau misalnya ragu bisa ditulis di kolom chat juga dipersilahkan ya. Silakan. Ayo, masa nggak ada ide PKM, mumpung ada saya loh, saya kasih masukan biar ini nanti betul-betul Oktober, November tahun depan keluar Jawa untuk Bimnas. Ya, mumpung pembicaranya ini langsung reviewernya teman-teman. Jadi kalau sekarang dikatakan ini lolos, kemungkinan akan lolos tuh. Nah, kalau ini lolos harus lihat proposalnya utuh, Pak. Ya. Jangan idenya bagus, nulisnya parah gitu kan bisa ada. Banyak gitu di UGM itu. Idenya bagus, tapi makanya kalau saya nanti misalnya setelah Bimnas ya kita kan biasanya langsung gaspol untuk proposal baru. Kalau yang datang ke saya itu masih ide, nggak ditulis saya nggak mau. Jadi harus ditulis, baru kita diskusi. Karena percuma ide gitu. Kalau saya begitu. Nah tapi ini kan nggak apa-apa. Nanti kan yang merevisi betul kan dosen-dosen dari UNS. Jadi kalau sekedar sharing ide bolehlah di sini. Ya kan proposalnya juga belum ditulis. Silakan adik-adik. Ini kita diskusinya cuma 15 menit ini waktunya sampai jam 11. Ayo. Ini atau lagi nungguin jemuran kering atau apa ini? Ya. Anak kos Atau, maklum. Atau mungkin sambil menunggu adik-adik ini saya mungkin Pak kemarin ada beberapa permasalahan juga nih di saya nih dengan adik-adik bimbingan saya begitu. Begini Pak, pertanyaan saya itu terkait dengan tadi aspek penulisannya ya Pak Suherman. Jadi tahun lalu tahun ini saya itu membimbing PKM pengabdian masyarakat Pak Herman. Ya. Nah, di saat penulisan naskah ininya proposalnya begitu ada sedikit perdebatan begitu dengan adik-adik mahasiswa. Ini saya mau izin untuk share untuk panduannya ya Pak di bagian bab 1 begitu. Jadi adik-adik itu kan biasanya memang mereka mengacu atau melihat proposal kakak tingkat yang sudah lolos tahun lalu begitu. Nah, di bagian contohnya di bagian pendahuluan begitu. Di sini kan misalnya tidak ada poin secara tertulis begitu untuk menuliskan seperti rumusan masalah begitu. Cuma di proposal sebelumnya dia melihat oh ini ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat begitu. Nah, kalau dari Pak Herman begitu, kira-kira menulisnya seharusnya seperti apa? Apakah sesuai saja dengan yang ini? Misalnya di sini itu poin-poinnya adalah di mana ya? Di sini ya, di bagian pendahuluan ini poin-poinnya gitu. Misalnya yang ditulis poin-poinnya adalah identitas mitra dulu, kemudian seterusnya begitu. Pripun Bapak? Kalau gini. Tingkat keketatan proposal itu yang nggak boleh diotak-atik adalah bab itu harus ada, Pak. Yang pertama. Nah, di bawah bab itu kita bikin subbab itu sebetulnya egal ya kalau bahasa Jerman itu terserah gitu. Ya, jadi di situ mau ada dikonstruksi mulai dari latar belakang, rumusan masalah mitra. Jadi kan memang harus pamer mitra juga atau kan biasanya kita bentuknya kan trapesium terbalik ya. Jadi hal yang umum, kemudian itu juga kita temukan di mitra kita dan seterusnya. Nah itu di subbab bab 1 kan pendahuluan itu bab itu harus ada. Subbabnya itu mau di breakdown menjadi ada tujuan, ada ini, itu silahkan sebetulnya Pak. Nah penjelasan di dalam itu hanyalah itu adalah konten yang sebaiknya ada.
Tapi kalau salah satunya nggak ada, kadang-kadang juri kan nggak sedetail itu juga ya, neliti satu persatu, di situ harus ada judul, harus ada ini, harus ada itu, harus ada nama mitra. Itu sebaiknya ada konten-konten itu, tetapi kalau mau ditambahkan dengan hal lain, misalnya rumusan masalah dan sebagainya, itu boleh, Pak. Jadi Oh, ya, baik. subbab itu hukumnya mubah. Mubah itu maksudnya tidak ada aturan ketat, misalnya, wah ini di pedoman nggak ada rumusan masalah kok jadi ada. Kalau konteksnya masih masuk akal, itu boleh. Contoh di poster PIMNAS tahun ini banyak yang tanya ke saya, Pak Herman, di poster ini nggak ada luaran, boleh nggak kita pamer? Kita sudah paten, kita sudah submit jurnal. Saya boleh, tapi jangan tinggalkan yang wajib yang ada di sistematika pokok dari pedoman pembuatan poster gitu. Tapi kalau mau ditambahin, itu boleh. Sama Pak, jawaban saya ke bab 1 pendahuluan ini Pak. Sebaiknya unsur-unsur pokok yang urgent diminta di situ tuh ada. Bahwa di situ di breakdown menjadi subbab, kemudian ditambahkan subbab tambahan yang menurut tim Bapak penting, itu boleh Pak. Gitu Pak jawaban saya Pak Chandra. Baik. Oke. Terima kasih Pak Herman. Jadi artinya itu sesuai dengan gaya penulisan kita saja gitu ya. Betul, kalau subbab. Kalau Oke, subbab ya. ke bawah ya, sub-subbab itu sesuai gaya penulisan kita. Baik. Tapi yang bab jangan dinego Pak, pendahuluan dijadiin latar belakang itu nggak boleh. Siap. Baik, Monggo. selanjutnya silakan. Oh ini sudah ada pertanyaan nih Pak. Ada di kolom chat. Jadi ini maba, letak kantin belum tahu, letak kantor Pak Chandra juga nggak tahu pintunya di mana. Ini kira-kira begitu Pak, ini pertanyaan. Letak kantin kampus juga mungkin belum tahu ini Pak, karena masih daring. Ini dijawab Pak Chandra nih, silakan Pak. Jangan saya. Oke, nanti untuk teman-teman apa yang seharusnya saya siapkan untuk bergabung dengan PKM tahun berikutnya. Oke, jadi Tahun untuk depan ya. teman-teman nanti jangan khawatir begitu ya. Kita dari unit kemahasiswaan nanti akan selalu bertahap begitu. Jadi setelah ini nanti dengan Pak Herman, nanti ketika sudah ada pengumuman PKM begitu, sudah ada panduan begitu, nanti kita akan sosialisasikan, nanti kita akan buka untuk seleksi proposal internal begitu. Jadi yang perlu disiapkan adalah proposalnya tentu saja. Jadi teman-teman punya ide, punya proposal, kemudian silahkan nanti berkomunikasi dengan dosen pembimbing yang dipilih, yang teman-teman merasa nyaman dengan pembimbingnya. Kemudian nanti kita seleksi secara internal dulu seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang baru, pada prinsipnya proposalnya dulu ya, idenya, proposalnya, diskusi dengan pembimbingnya. Nanti ketika tiba waktunya pasti akan kami informasikan begitu untuk tahap selanjutnya. Ini tips dari saya untuk mahasiswa baru, untuk Mbak siapa ini? Mbak Khadijah ya. Jadi template itu pakailah proposal tahun ini, template-nya ya, atau sistematika atau formatnya. Itu UNS biasanya punya ya Pak Chandra ya. Ya. Yang kedua, ide bikin sekarang, jangan nunggu pedoman baru muncul. Jadi ide sekarang itu kalian tulis di format PKM tahun ini. Karena kalau kalian baru nulis ide setelah pedoman keluar, itu agak telat. Agak telat, karena untuk mengkonstruksi ide biar bagus dan sebagainya itu kadang butuh waktu, Dek. Sementara, kalau pedoman keluar, sampai penutupan proposal itu jaraknya paling 1–1,5 bulan. Itu kalau kalian mulai dari nol, itu agak tergopoh-gopoh itu. Maka saran saya setelah ada kegiatan ini, nanti ada kegiatan berikutnya oleh tim di UNS, FKIP, itu lanjutkan. Misalnya dengan buat proposal. Saran saya tim kemahasiswaan FKIP nyebar template. Pakai template ini, Dek, gitu. Idenya tuangkan ke situ dalam bentuk proposal. Itu saran pertama dan kedua. Saran ketiga, jangan satu angkatan yang sama. Kalau anak 2022 sebaiknya combine dengan angkatan yang lebih tua. Itu saran saya. Gitu ya. Jadi jangan hanya angkatan 2022. Cari angkatan 21, angkatan 20. Bila memungkinkan, kalau temanya memang harus dengan fakultas lain, cari juga fakultas lain. Gitu Pak Chandra, tips dari saya Pak.
penciptaan motif batik. Gini, kalau kita jualan batik itu agak sulit masuk ke K karena batik sudah banyak ya. Jadi yang dijual apanya? Kalau kalian pengen agak punya peluang, kalian punya cara baru dalam menciptakan motif, teknik atau strategi penciptaan motif baru, ke PI. Jadi temanya ini Pak Chandra yang kedua, yang Mbak Aisyah Umi, Pak Chandra, yang Mbak Aisyah Umi, itu penerapan iptek, mitranya adalah pengrajin batik. Adik-adik masa itu mengajari metode penciptaan motif batik. Biar produsen ini punya skill atau bekal bagaimana menciptakan motif batik biar lebih banyak dan sebagainya. Meskipun itu ilmu yang sangat mahal menurut saya, ya, itu ilmu yang sangat mahal. Kalau kalian hanya nyiptain motif batik terus kemudian dijual, itu menurut saya kok nggak kreatif. Itu kayak kalian saingan sama Danar Hadi atau apa gitu. Ya, produsen batik kan Danar Hadi gitu ya, kalau nggak salah ya, saya nggak tahu yang lainnya. Misalnya begitu. Jadi saran saya ke PI, Pak. Mitranya siapa? Produsen batik kalau bisa yang levelnya UMKM. Iya, kalau di Solo sih banyak Pak, yang kecil-kecil begitu mungkin ya. Nah, kalian memberikan skill, teori, bagaimana cara mengkonstruksi motif batik biar mereka akhirnya dengan skill itu jadi lebih variatif gitu loh Pak. Sehingga tadinya misalnya indikasinya dari tadinya cuma 2 motif, 3 motif, jadi 5 motif, 10 motif. Karena mereka punya skill Pak. Itu kalau menurut saya ini sih, yang Mbak Aisyah ini jangan ke K tapi ke PI. Kemudian Pak Khairul Amin ya Pak, ini Mas apa Pak? Gini, makanan bukan usaha baru, memang usaha Anda. Yang makanan minuman itu supaya dihindari di produk yang dijual itu loh. Makanya saya mengusulkan jangan makanan minuman, tetapi alat, benda, dan sebagainya yang inovatif. Misalnya bolpen, tapi bolpen ini bisa jadi pointer, itu sudah ada 2 fungsi. Bolpen ini juga bisa menjadi alat untuk energi listrik, namanya apa Pak? Kita biasanya power bank ya. Jadi alat satu bolpen tapi bisa jadi pointer, power bank, kemudian ada sisi rambutnya, misalnya begitu. Ya. Jadi ada kreativitas, ada sentuhan iptek di produk Anda. Nah, makanan minuman apa? Misalnya minuman anti COVID. Nah, itu isinya jahe sama serai. Lah, saya sedang minum kopi jahe sekarang. Di angkringan banyak gitu. Inovasinya di mana gitu. Itu deh maksud saya. Saya tidak melarang makanan minuman, tapi pastiin makanan minuman yang kalian mau wirausahakan itu yang fungsional. Pak, saya jualan pempek, tapi dengan makan pempek ini Bapak tidak perlu makan 30 hari. Misalnya begitu. Loh, ngapa kok nggak makan 30 hari? Diinfus Pak, habis keracunan gitu. Ya podo wae kalau kayak gitu diinfus 30 hari ya. Nah, kalau makanan Anda bisa bikin kenyang 30 hari, itu makanan nggak apa-apa kalau menurut saya. Makanannya istimewa ini. Iya kan? Bisa untuk bertahan di tengah laut, misalnya begitu. Tapi kalau makanan 2 jam, dengan makanan ini 5 jam nggak lapar Pak, nggak usah makan, lah puasa malah 8 jam ya. Buat apa? Nggak ada istimewanya makan itu gitu. Kalau 1 minggu nggak usah makan itu baru. Jadi memang ini tuntutan makanan minuman itu agak sulit, kecuali makanan fungsional tadi. Itu kadang masih dibolehkan sama juri. Oke ya, Mas Khairul ya, ini Bapak Ibu dosen juga saya kira paham. Nah, kalau aplikasi itu biasanya ke KC, cuma kalau aplikasi bank sampah itu kan sudah banyak. Di Jogja ini banyak tuh. Bank sampah nanti dapat poin, nanti bisa diuangkan, itu banyak. Jadi kreativitas itu juga sesuatu hal barunya ada gitu. Kalau kita cek aplikasi ini sudah banyak ya nilai kalian jadi tipis atau rendah. Tapi aplikasi mencontek nggak diketahui dosen, wah ini aplikasi ini mesti banyak yang nyari ini. Betul nggak Pak Chandra ya? Ya, betul. Aplikasi mencontek saat UTS, UAS nggak diketahui dosen. Nah, misalnya gitu loh, Dek.
Jadi bukan aplikasi yang pasaran juga. Masa aplikasi bank sampah ya banyak. Itu masuk KC. Aplikasi-aplikasi itu biasanya masuk KC. Kalau aplikasi itu membantu mitra, itu masuk PI. Paham ya? Misalnya aplikasi khusus untuk perusahaan batik misalnya. Ya itu mitranya perusahaan batik, aplikasi itu memang membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas produksi misalnya batik mereka. Dalam bentuk aplikasi itu boleh. Berarti apa Pak? PI. Karena mitranya profit. Jadi begitu struktur idenya. Nah kadang-kadang, Pak saya pengen ke KC sama PI, boleh nggak Pak? Saya punya aplikasi untuk produksi batik gini-gini, tapi ini juga sebenarnya untuk umum gitu. Oh berarti kan dia buin proposal, masuk ke KC juga dengan judul yang disesuaikan, masuk ke PI juga dengan judul yang disesuaikan. Jadi kadang-kadang ada juga tema-tema yang saya akhirnya menyarankan ini Pak Chandra, masuk ke 2 bidang, bikin proposalnya. Karena kalau pendekatan ini juga masuk, didekati dengan ini juga masih masuk. Ya sudah bikin 2 gitu. Oh, dengan tema yang sama tadi, Pak ya? Tema sama tapi judul sama pendekatannya agak beda, Pak. Oh, ya baik. Gitu loh. Siapa? Paham nggih? Nggih, Pak. Misalnya kadang yang agak split itu KC dengan PI. Kemudian agak split lagi itu RSH dengan PM, Pak. Jadi mahasiswa itu bikin apa, riset di sekolah dan sebagainya, tapi kayaknya aspek risetnya itu agak minimalis. Tapi saya mau melarang dia ke RSH juga, adik-adik kayaknya pengen banget RSH ngono yo. Akhirnya di PM-kan juga, Dek, gitu. Itu produknya bisa dibuat betul nggak misalnya? Bisa, Pak. Nah, nanti sekalian diaplikasikan ke sekolah itu. Jadi PM, Pak. Jadi akhirnya bikin 2 dia, tapi tentu judulnya juga jangan sama persis. Ya, kalau sama persis berarti yo jelas nggak kreatif toh, Pak. Nah, pendekatannya dibedakan, pendekatan RSH dengan pendekatan PM, metodenya juga nanti kan beda, Pak. Nah, itu saya mengusulkan, kayaknya RSH juga masih masuk meskipun agak tipis, PM juga masuk ini. Bikin RSH sama bikin PM, bikin 2, Pak. Oke. Dan itu keuntungannya kalau misalnya dua-duanya lolos begitu, jadi kayak satu kerjaan bisa dua skema. Bisa jadi. Satu kerja 2 skema dan pasti kelasnya kan nggak sama, Pak. Iya. Jadi aman gitu. Karena kadang kan ada judul yang tidak hitam putih ya, Pak. Kadang iki di PM kan yo pantes, RSH yo rodok pantes, gimana? Oke, betul, Pak. Dia monggo dibikin 2 kalau saya, karena saya juga mau menjudge RSH nanti nggak lolos, ke PM saja malah RSH yang lolos, kan kadang kita nggak tahu juga juri, Pak. Oke. Kadang Anda dapat juri di RSH galak, akhirnya RSH-nya orang lolos. Juri di PM-nya malah dermawan seperti saya gitu ya, kalau ngasih nilai murah gitu, kalau ujian, saya kan dosen murah ini Pak. Ya, kalau ujian itu A sama B sajalah, misake mahasiswa. Nah, itu dilalai PM-nya lolos ya bisa wae toh Pak, namanya juri kan punya justifikasi masing-masing nggih. Nah, itu kita ada nggak tahu, kadang kayaknya kuat di RSH tapi malah lolosnya yang di PM. Kuat di PM tapi ternyata lolosnya yang RSH itu juga kita nggak tahu, Pak. Kalau saya namanya ini kita berikhtiar, ya bikin 2. Kan ikhtiar ya. Jadi ikhtiar kan harus kita upayakan semaksimal. Makanya tadi saya berpikir jangan bikin 1 proposal lah. Terus proposalnya elek, siji ora lolos nih, mesake. Jadi bikin 2, bikin 3 gitu loh, Dek. Sekalian nantang otak kita untuk menghasilkan ide dan gagasan. Kalau saya gitu. Itu juga satu hal yang mahal untuk dilatih gitu. Itu Vina, iki tambahan kok malah pertanyaannya tambah oke, ini maksudnya piye Pak ya? Saya awan kok saya akeh sing tekok iki lho, apa ora ikhlas aku live apa piye iki? Kami memiliki ide menjual media pembelajaran. Ini sudah didanai ya? Vina Roma ya? Ini belum lolos, Pak. Belum lolos PIMNAS ya. Tapi didanai. Ini definisi belum lolos PIMNAS itu didanai mboten? Belum didanai ternyata Pak ini, Pak. Oh, belum didanai ya. Ya, tadi memang media pembelajaran dibisniskan itu ini tema-tema banyak ini saingannya. Kadang bagus tapi nilainya plus minus bersaing dengan yang lain gitu. Jadi kadang tergantung nanti di aspek kreativitasnya, isinya. Kalau ini agak detail ini harus ngecek betul proposalnya, Pak. Ini sebetulnya tema yang baik ya untuk PKMK, cuman saingannya banyak. Jadi nanti adu di
sisi kreativitas produknya itu. Ya, di produk medianya itu loh yang mau dijual itu loh Pak, maksud saya. UGM juga pernah lolos PIMNAS juga. Tapi ada juga tim lain yang mirip, ya memang kalah kreatif sih, nggak lolos ya ada juga gitu. Jadi ini saya nggak bisa menjawab menjustifikasi umum, tapi memang harus cek betul proposalnya. Gitu. Wah ini kayaknya makin dibiarkan makin banyak Pak. Ya. Jadi ini kita batasi aja nggih sampai pertanyaannya Ya. Mbak Siva ya. Nggih, monggo Pak. Yang Natania ya. Ini kalau masalahnya berasal dari mitra, misalnya untuk autisme ya, nanti mitranya itu masyarakat atau SLB atau apa, ini PM saja. Ke PM ya, Mbak Natania ya. Ke PM. Kalau alatnya bisa dijual, bikin ke K juga. Ini kan segmentasinya khusus tapi dibutuhkan. Tapi kalau bisa harganya jangan mahal. Jadi bikin 2 proposal, ke K alatnya dijual, sama ke PM mitranya SLB atau kelompok yang ini menaungi anak autisme tadi. Tapi ini bisa ke KC juga sih Pak. Maksudnya ini kan kalau teknologinya luar biasa Pak. Saya nggak tahu. Kalau teknologinya bagus, jadi begini, KCK itu tidak bisa dicampur. Kenapa? Karena K itu udah harus dijual Pak. Jadi nggak boleh prototipe. Kalau teknologinya masih tinggi dan produknya belum ideal, itu memang ke KC, jangan ke K. Jadi di samping ke PM juga ke K. Paham ya? Iya. Jadi monggo, ini yang bisa menjudge nanti, kalau alatnya itu agak modern, ada teknologinya, ada inovasi yang cukup tinggi, itu bisa dan alatnya belum sempurna Pak Herman, itu KC. Dan itu bagus karena segmentasinya khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus Pak. Gimana? Iya, ini kan kalau Hugging Chair itu kan sudah ada Pak ya, cuma mungkin yang portable ini mungkin ya inovasinya. Nah, kalau yang inovasinya rendah, mirip-mirip yang sudah ada, itu ke PM Pak. Oh iya. Jadi kalian harus menonjolkan memang mitra ini butuh banget gitu loh. Kalau PM kan nggak harus teknologinya wah atau novelty itu nggak penting kalau di PM. PM itu yang penting adalah memang mitra butuh, kalian punya solusi terhadap mitra itu. Solusinya itu sudah ada bertebaran di mana-mana, teknologinya itu nggak penting Pak. PM kan memang nggak ke situ. Paham ya, Dek ya? Jadi PM itu mempertemukan kebutuhan mitra dengan apa yang bisa kita bantu ke mereka dengan basis keilmuan kita. Itu PM. Bahwa Pak, ini teknologinya nggak baru loh Pak, yang kita aplikasikan ke mitra, yang kita abdikan ke mitra, metodenya nggak baru loh Pak. Ya nggak apa-apa. Karena PM memang nggak dituntut itu. Tapi kalau KC, memang harus ada inovasi Pak. Paham ya? Gitu. Jadi sudut pandang ini yang penting adik-adik pahami. Gitu. Jangan sampai kekuatan ide yang sebetulnya bagus ke kamar A, malah kalian taruh di kamar B. Harusnya bagus ke kamar C, malah kalian taruh di kamar A atau kamar B. Gitu. Paham ya? Jadi bukan salah kamar, betul-betul salah kamar, tapi memang ada kamar-kamar yang kadang-kadang lebih tepat dan lebih kuat. Gitu? Natania, kemudian ini kegiatan yang sudah selesai. Datanya ya data-data ilmiah. Kalau kegiatan sudah selesai, nanti kegiatan apa itu akan ditanya di proposal. Jadi di proposal PKMA itu harus menyantumkan data itu berasal dari kegiatan dari PKM, dari KKN, dari magang, itu harus ada statement di situ, Pak. Karena AI itu harus kegiatan yang sudah jelas. Kalau dari skripsi nggak boleh. Skripsi nggak boleh. Tapi kalau dari magang, KKN, PKM tahun lalu yang nggak lolos PIMNAS tapi didanai, dari kerja lapangan, itu boleh. Ya. Inovasi wayang golek sebagai media pembelajaran untuk pemerolehan bahasa pada anak disleksia. Kalau saya PM ini, jangan ke riset yang Mbak Sivia. Jadi sampaikan kesulitan dari mitra, ya Mbak Sivia, ya. Sampaikan kesulitan mitra, sehingga Anda perlu menyelesaikan kesulitan itu. Nah, nanti cara Anda menyelesaikan adalah dengan media pembelajaran ini. Gitu.
Kemudian nanti mitra masalahnya selesai, tapi kalian juga harus mentransfer pengetahuan kalian ke guru-guru agar nanti kalau kalian pergi dari pengabdian maka bisa dilanjutkan oleh guru-guru di sana. Gitu. Jadi saya lebih ke PM. Ya, bukan RSH, bukan K, kecuali wayang goleknya khusus dan memang demand pasarnya tinggi. Ya. Tapi kalau demand pasarnya hanya segmented untuk sekolah, untuk kepentingan proses pembelajaran, saya lebih condong ke PM. Gitu Pak Chandra. Saya kira itu ya, Mbak Sivia, terima kasih kembali. Kayaknya sudah Pak ini, kayaknya sudah takut nggak mau tanya lagi karena sudah diancam sama Pak Chandra. Terima kasih Pak ancamannya Pak. Jadi adik-adik sekalian sebagai closing, memang menarik ya, tapi saya sekali lagi berharap adik-adik jangan menghakimi ide, tolong ditulis, didiskusikan dengan dosen, kira-kira cocoknya ke bidang apa, skema apa, yang penting tulis dulu, dan ingat, bikin proposal yang bagus tidak pekerjaan semalam 2 malam, itu butuh proses. Mumpung ini masih November, bikin proposal dengan dasar template atau peraturan penulisan tahun ini saja, nanti tahun depan kalau ada perubahan, saya kira perubahannya nggak banyak ya, sedikit banget, itu kalian bisa menyesuaikan. Sehingga tapi kalian sudah punya modal yang kalian pikirkan cukup lama ya, 3 bulan atau 2 bulan. Itu saya kira akan lebih bagus kualitasnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ya biasa kalau mengisi memberikan informasi sambil bercanda, biar teman-teman nggak bosen ya, daripada ketidur di kasur ya, di kamar kos yang 3 kali 3 meter itu, kalau tidak sambil bercanda biasanya ngantuk-ngantuk ya Bu, Pak ya. Saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Suherman atas materi yang sangat menarik, dan saya yakin tadi sebenarnya masih banyak teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin di review begitu oleh Pak Suherman, tapi karena keterbatasan waktu, teman-teman mohon maaf untuk kita akhiri saat ini. Saya izin untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita diskusikan teman-teman Pak Herman, butuh waktu panjang sehingga bentuklah tim yang solid begitu ya, yang berkomitmen untuk bekerja selama 1 tahun. Kemudian tahun depan diperkirakan timnasnya di luar Jawa, jadi semoga ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk teman-teman. Jadi selain nanti PKM bisa BIMNAS, bisa ketemu dengan banyak orang, juga bisa sekalian jalan-jalan gitu ya. Dan tentu saja nanti pasti akan dibiayai. Dan jangan fokus pada satu bidang, teman-teman, tulis sebanyak mungkin proposal ya. Dan yang penting juga harus sesuai panduan, karena ide yang bagus tapi tulisannya jelek pasti tidak lolos, tapi dengan ide yang mungkin tidak terlalu bagus banget, dengan tulisan yang bagus bisa jadi lolos gitu ya. Dan silahkan nanti teman-teman dimulai untuk menyusun proposalnya dengan mengacu pada proposal tahun ini ya, ide-idenya disampaikan kepada dosennya, didiskusikan. Nanti kami dari unit kemahasiswaan akan menghubungi teman-teman kembali saat nanti waktunya ya, sudah ada panduan tahun selanjutnya dan seterusnya. Nanti pasti teman-teman akan tahu nanti ya waktunya. Saya rasa saya cukupkan untuk sesi utama pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Herman, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan siang hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan selama menjadi moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Endrik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chandra, Pak Suherman, ini sangat menginspirasi sekali ya Pak. Di sini kita banyak dapat informasi-informasi terkait bahwa proposal itu sebenarnya tidak hanya sekedar yang baik saja, tapi tata tulisnya itu penting sekali ya Pak ya. Begitu ya. Baik, selanjutnya yaitu pembekalan dan motivasi yang akan diberikan oleh Ketua Unit Kemahasiswaan, yaitu Bu Dr. Septi Yuliastiani. Monggo Ibu dapat memberikan pembekalan pada Bu adik-adik. Endre, Pak Chandra, Bu Septi, saya izin Bapak Ibu adik-adik selamat siang nggih. Sukses. Terima kasih sekali sampai Bapak ketemu, Suherman. saya tunggu proposalnya ya. Wah, ya, terima kasih Bapak. Monggo.
Baik, terima kasih Bu Endri, Pak Chandra, dan Bapak Ibu unit kemahasiswaan yang sudah berkenan membersamai pada siang hari ini, serta adik-adik mahasiswa yang luar biasa, yang begitu aktif, antusias untuk mengikuti acara ini. Ini adalah langkah pertama untuk kita persiapan PKM di 2023 nanti, yang harapannya semoga prestasi dapat teman-teman mahasiswa raih. Nah, saya diamanahi oleh teman-teman untuk menyampaikan motivasi. Tentu tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh pembicara, dan harapan saya beserta Bapak Ibu tim unit kemahasiswaan, adik-adik tetap bersemangat untuk menyiapkan proposal PKM terbaiknya untuk kompetisi di tahun 2023 nanti. Tentu yang pertama, teman-teman perlu memiliki tim yang solid gitu ya, yang punya visi yang sama untuk menyiapkan proposal di kompetisi tahun depan. Dan pasti langkah pertama yang perlu adik-adik siapkan pertama kali setelah punya tim, tentu yang tidak kalah adalah memiliki topik PKM terbaik. Maka setelah kegiatan ini, harapan kami adik-adik mahasiswa mulai mencari tahu, setidaknya melihat judul PKM tahun, dari informasi seperti apa judul-judul PKM tahun 20 lolos pada tahun-tahun terdekat dengan tahun 2023 nanti yang banyak lolos. Tapi kita melihat judul-judul tersebut bukan untuk nyontek ya, tetapi untuk berinovasi. Nah, maka mari teman-teman siapkan topik PKM terbaik. Ingat, harus ada kebaruan, harus ada kebermanfaatan, dan kesesuaian dengan bidang ilmu tentunya. Kalau kita menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan bidang ilmu kita akan sulit. Namun ketika sesuatu yang teman-teman tulis bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai bidang ilmu yang lain, itu juga baik, tetapi tetap ada kesesuaian dengan bidang ilmu. Ingat, kebaruan, kebermanfaatan, dan kesesuaian dengan bidang ilmu. Selanjutnya, mulai aktif komunikasi dengan Bapak Ibu pembimbing dan persiapkan sejak dini supaya proposal teman-teman menjadi proposal yang terbaik. Barangkali itu saja Bu Endri yang bisa saya sampaikan untuk tambahan untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Endri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Kemudian mungkin Pak Haris ingin menyampaikan motivasi kepada mahasiswa agar mahasiswa juga bisa semangat kembali, Pak. Ya, mari Pak, silahkan Pak Haris. Baik, terima kasih Bu Endri, terima kasih Bu Dr. Septi Yuli Setiani, Pak Chandra, dan Bapak Ibu yang lain yang bertugas di kemahasiswaan, dan juga adik-adik sekalian mahasiswa FKIP UNS yang saya banggakan. Nampaknya sama seperti yang sudah disampaikan Bu Septi tadi, intinya adik-adik sekalian tetap semangat ya, jangan khawatir kalau ada hal-hal yang dirasa sulit. Intinya adik-adik sudah memiliki niat, ya, tekad. Adik-adik apabila ada masalah, sampaikan aja kepada dosen pembimbing. Nanti pasti dosen pembimbing akan mendukung, membantu ya untuk menyempurnakan apa yang masih kurang di ide-ide adik-adik itu. Intinya itu, tetap semangat ya. Semangat dan konsultasi saja kalau ada masalah. Bisa kepada Bu Septi, Pak Chandra, Bu Endri, dan Bapak Ibu yang lain, termasuk Bapak Ibu dosen pembimbing yang lain yang mungkin tidak ada di sini. Begitu saja, tetap jaga semangat, jangan sampai kendor. Itu adik-adik sekalian, terima kasih. Terima kasih Bu Endri. Ya, terima kasih Pak Haris atas motivasi untuk adik-adik ya. Dengan memberikan motivasi dari Pak Haris terakhir, begitu juga penutupan acara untuk hari ini. Adik-adik, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dan Bapak Ibu dosen di unit kemahasiswaan dapat menambah
penyegaran bagi teman-teman untuk membuat inovasi-inovasi terbaru, proposal terbaru di tahun depan. Dari saya sebagai MC, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri, Burung Irian, Burung Cindrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Wah, Assalamualaikum cakep. Keren. Ya Pak Rektor saya kayak main pantun. Oke, monggo, mari. Saya izin, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Hendri, selamat Pak Chandra, terima kasih Bu Septi, adik-adik sekalian.